Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Shen Menghui akan masuk. Banyak orang yang menahan nafas menyaksikan pemuda ini memasuki hutan lebat. Namun, sebuah pemandangan aneh terungkap. Setelah dia masuk ke dalam, muncullah monyet-monyet hitam terdekat. Monyet-monyet itu terus bergelantungan di pohon dalam keadaan tertidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang mengira ini khawatir karena monyet yang paling dekat dengannya tidak menyerang. Satu pemikiran untuk tidur. Seorang teladan dari wilayah tengah merangkumi, dia benar-benar keturunan leluhur ilahi. Setelah diajar secara pribadi olehnya, Shen Menghui dapat langsung membawa monyet-monyet hitam ini ke dalam keadaan bermimpi di mana mereka tidak dapat bangun. Surga yang sangat menantang. Monyet-monyet hitam ini sangat kejam, tapi dia bisa menghipnotis sebanyak itu sekaligus. Mungkin dia benar-benar layak bersaing memperebutkan kehendak surga melawan kelompok Jikong Wudi. Andai saja waktu menunggu orang. Seorang pemuda berkomentar dengan kagum. Shen Menghui adalah keturunan utama kerajaan kuno Azure yang misterius saat ini. Saat itu, pangeran surgawi mereka dibunuh oleh Li Qiye di Akademi Dao, jadi mereka harus memilih penerus lain. Pada akhirnya, Shen Menghui muda benar-benar memenangkan tempat tersebut. Ia mampu memamerkan keahliannya di antara banyak kakak dan adik seniornya. Selain karena ia adalah keturunan leluhur ilahi, hal ini juga karena bakatnya yang sangat tinggi bahkan lebih hebat dari mendiang pangeran surgawi. Jadi, meski saat ini usianya baru 18 tahun, ia sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Beberapa orang mengira bahwa dalam 10 tahun, dia akan mampu mengejar para jenius tertinggi lainnya. Faktanya, banyak orang di wilayah tengah yang sangat menghormatinya meskipun dia terlambat debut. Ketenaran dan budidayanya jauh lebih lemah dibandingkan kelompok Jikong Wudi, namun karena ia diterima sebagai murid oleh leluhur ilahi, ia memiliki keunggulan yang tak tertandingi dibandingkan dengan yang lain. Leluhur ilahi dikabarkan sebagai eksistensi paling kuat di kerajaan kuno. Dia adalah seorang God King yang tak tersentuh, tidak ada yang pernah melihatnya selama bertahun-tahun, jadi orang tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Bagi seseorang yang tidak keluar selama beberapa generasi dan masih memutuskan untuk menerima Shen Menghui sebagai murid menunjukkan betapa hebatnya bakatnya. Shen Menghui dengan hati-hati memilih buah anggur hitam. Meskipun membuat monyet-monyet tertidur, dia tidak berani berbuat sembarangan karena takut membangunkan beberapa dari mereka dan terjebak dalam pengepungan mereka. Saat orang-orang melihat memetik buah-buahan ini, orang lain berteriak, "Yang paling ganas ada di sini." Orang-orang menoleh. Benar saja, sebuah tandu sedang dibawa mendekat. Mereka melihat Li Qiye duduk di atasnya dan tidak berani mengutarakan pendapatnya. Li Qiye tercipta di sana seperti Raja Iblis tertinggi dengan api jahat yang mampu menghancurkan langit. Setiap gerakannya bisa menghancurkan dewa dan iblis. Bahkan menimbulkannya mempengaruhi temperamen dunia ini. Orang-orang dengan cepat mundur seperti air pasang karena mereka tidak berani berada di dekatnya. Mereka yang memiliki pemikiran yang lebih lemah merasakan kaki mereka gemetar dan bahkan ingin berlutut. Meskipun dia dalam wujud Raja Iblisnya, semua orang tahu bahwa itu adalah Li Qiye yang duduk di sana seperti dia dulunya adalah Buddha jahat beberapa waktu lalu. Di generasi kita, hanya yang paling ganas yang menikmati perlakuan luar biasa seperti itu. Bahkan keberadaan abadi pun terkesan dengan gaya Li Qiye di atas tandu. Tentu saja, rasa iri pun merajalela. Kecemburuan semakin merajalela di kalangan generasi muda. Dewi Pedang dan wanita cantik yang sangat cantik bertindak sebagai pembawa tandu. Frekuensi mendominasikah perilaku ini? Keberuntungan romantis seperti itu membuat orang lain menjadi gila karena cemburu. Hanya Verces yang memiliki kemampuan bertindak seperti ini di zaman sekarang ini. Li Qiye sedang beristirahat dan membiarkan gadis-gadis itu membawanya ke dalam hutan. Semua monyet hitam melompat turun dan berlutut di tanah saat dia masuk. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Saat ini, kawanan kera hanya bisa bersujud menyembah Raja Iblis tertinggi. Perubahan mendadak ini membuat Shen Menghui terlonjak kaget karena bahkan monyet-monyet yang terpesona olehnya pun langsung terbangun dan mengikuti upacara tersebut.
Ia tidak berani berlama-lama dan dengan tegas meninggalkan hutan agar tidak dikepung oleh kera. Dia berdiri di luar hutan dan memperhatikan punggung Li Qiye saat Li Qiye dibawa ke dalam hutan, wajahnya cemberut. Matanya menjadi dingin sambil gigi dan berbaring. Meski begitu, dia menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Meskipun dia belum pernah melihat Li Qiye sebelumnya, dalam pikirannya, pria itu selalu menjadi musuhnya dan musuh kerajaannya. Bagi setiap murid di kerajaan misterius Azure, Li Qiye adalah musuh abadi mereka. Itu adalah perseteruan yang tidak bisa direkonsiliasi. Dia telah membunuh terlalu banyak kerabat mereka dan bahkan keturunan utama sebelumnya. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah dia bahkan mencuri senjata kehidupan kerajaan mereka, Imperial Violet Hammer. Mencuri senjata yang menentukan adalah penghinaan besar bagi garis keturunan-keturunan manapun. Pembalasan harus diperoleh untuk kerajaan mereka. Berdengung. Tidak lama setelah Li Qiye memasuki hutan, sebuah cermin tiba-tiba muncul di langit. Sebuah cahaya suci menyinari lokasi Li Qiye. Perkembangan ini meninggalkan ekspresi serius pada gadis-gadis itu. Mereka siap menyerang pada saat itu juga. Namun, tidak ada hal lain yang terjadi setelah cahaya suci itu jatuh. Bodoh. Li Qiye menambahkan tatapan mata dan berkemah, mengira aku adalah Raja Iblis palsu, jadi mereka ingin membubarkan aura jahatku dengan cahaya suci itu. Jadi ternyata seseorang di antara kerumunan itu diam-diam menggunakan harta karun untuk menerangi Li Qiye dengan cahaya suci. Semua orang di sini tahu bahwa Li Qiye palsu, jadi seseorang ingin merusak penyamarannya. Begitu para Dark Monkey mengetahui bahwa Li Qiye bukanlah Raja Iblis, dia akan hancur berkeping-keping karena jumlah mereka yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mencoba melakukan ini benar-benar kejam. Dia ingin mendorong Li Qiye hingga mati. Namun, cahaya suci ini pada dasarnya tidak efektif. Orang luar tidak tahu bahwa Li Qiye mampu berpura-pura menjadi Heaven Relinquished karena hati iblisnya, bukan hanya karena aura jahatnya yang menyelimutinya. Kali ini, gadis-gadis itu membawa tanduk itu kembali. Li Qiye perlahan berbalik dengan tatapan tajam. Sial, idiot yang mana itu? Banyak orang yang gemetar ketakutan dan segera mundur setelah melihat Li Qiye berbalik. Beberapa orang bahkan mengangkat kedua tangannya dan berteriak, "Li bangsawan muda, itu bukan aku." Kerumunan itu pucat karena ketakutan. Siapa yang tidak tahu tentang ketenaran Verces? Ini adalah seseorang yang akan membantai seluruh ras setelah pertukaran yang tidak bersahabat. Suku darah iblis yang dibantai olehnya adalah contoh terbaik dan terkini. Siapa yang melakukannya? Keluarlah sekarang, jangan suruh bangsawan muda Li mengambil tindakan sendiri. Bahkan ekspresi generasi sebelumnya memucat. Siapa yang bisa menghentikan Verces begitu dia mulai mengamuk. Bahkan Dewa Raja hanyalah permainan anak-anak baginya, apalagi mereka. Shen Menghui terkejut saat ini dan melihat sekeliling juga. Orang-orang berjalan mundur untuk menjaga jarak aman. Bahkan ada yang mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan dirinya tidak bersalah. Namun tidak ada yang berani melarikan diri. Begitu mereka lari, mereka akan langsung menjadi tersangka dan tidak ada peluang untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dibunuh oleh Li Qiye bukanlah sebuah masalah besar, tapi jika orang paling ganas ini memutuskan untuk membawa kemarahannya ke sekte mereka juga dan memulai pembantaian, maka mereka akan menjadi pendosa abadi di sekte mereka. Saya orang yang berakal sehat, keluarlah sekarang dan akui kesalahan Anda. Ini belum terlambat. Li Qiye berbicara dengan lembut sambil duduk di tandunya. Kerumunan terus saling menatap, tetapi tidak ada yang berani angkat bicara. Akhirnya, orang-orang mulai berteriak, siapapun pelakunya, ungkapkan saja, jangan membuat orang lain kecewa. Tapi siapa yang akan keluar saat ini? Sudah jelas bagi semua orang bahwa ini adalah tindakan bunuh diri. Sepertinya saya harus mencuci tangan dengan darah untuk mengingatkan beberapa orang tentang apa yang bisa saya lakukan. Mata Li Qiye menjadi dingin dan dia langsung berdiri tegak. Dalam sekejap mata, api jahatnya yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi sayap hitam. Mereka menyebar, tampaknya mampu menghapuskan dunia. Saat ini dia adalah Raja Iblis tertinggi dengan kendali penuh atas hidup dan mati. Li bangsawan muda, itu pasti bukan kami. Pasti ada orang-orang jahat yang berbahaya di sekitar sini. Banyak orang yang ketakutan. Bukan berarti mereka belum pernah melihat cara kejam Li Qiye sebelumnya. Yang nakal dan lemah cukup ketakutan hingga berlutut di tanah.
Mereka tidak dapat menahan tekanan mengerikan dari energi jahat. Kerumunan itu diam-diam mengutuk semua leluhur siapapun yang mencoba membuat rencana melawan Li Qiye sekarang. Ini hanya menyeret mereka ke bawah juga. Mereka hanyalah ikan di dalam tong jika Li Qiye memutuskan untuk melampiaskan amarahnya. Kerumunan cetak tidak ingin mati di sini, tetapi mereka juga tidak berani lari. Li Qiye melirik ke arah kelompok itu dan perlahan berbicara, "Suyao." Mei Suyao menerima perintah itu dan sosoknya bersinar. Bang! Selanjutnya, seseorang terlempar ke tanah. Meletus. Telapak tangannya terbalik dan dengan mudah mengeluarkan cermin harta karun dari istana takdir orang tersebut sebelum dilemparkannya ke tanah. Tersangka yang telapaknya berada di tanah, ketakutan. Setelah melihat pakaian orang tersebut, seseorang langsung berkomentar, seorang murid dari kerajaan kuno Azure yang misterius. Dalam sedetik, orang-orang melirik ke arah Shen Menghui. Karena tulang abadi bawaannya, metode seperti itu tidak bisa menipu mata, jadi dia bisa langsung menangkap pelaku yang tersembunyi. Penonton menghela nafas lega setelah melihat orang tersebut ditangkap. Akan sangat termakan jika Li Qiye melampiaskannya pada mereka. Mereka tidak mau berkata apapun setelah melihat pelaku dari kerajaan kuno. Sebelumnya, kelompok diam-diam tersebut memaki pelaku dan hanya ingin menendangnya ke depan. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak ingin menyinggung kerajaan kuno. Itu masih merupakan sekte dengan dua kaisar. Terlebih lagi, keturunan mereka, Shen Menghui, ada di sini. Murid yang menangkapnya dengan telapak tangan dan ketakutan. Li Qiye adalah musuh bebuyutan kerajaannya. Sebagai muridnya, dia secara alami memiliki tanggung jawab untuk melenyapkan Li Qiye. Oleh karena itu, setelah Li Qiye memasuki hutan, dia ingin mengungkapkan identitas palsu Li Qiye sebagai Raja Iblis agar dia menjadi mangsa para monyet hitam. Ini akan menjadi kontribusi yang besar. Sayangnya, dia tidak menyangka metodenya tidak berguna. Li Qiye tetap tidak terpengaruh saat Mei Suyao menangkapnya. Shen Menghui juga terkejut. Hal ini menambah musuh yang tangguh bagi kerajaan. Silsilah kekalahan harus menggunakan skema seperti ini. Li Qiye terlalu malas untuk peduli dan diperintahkan, karena kamu berani melawanku, pelajari rasa kematian. Bunuh dia. Mendengar hal tersebut, penonton akhirnya bisa bernapas lega. Mereka tidak perlu lagi menjadi kambing hitam. Saat menghadapi kematian, murid ini tidak mempedulikan hal lain dan berteriak, "Saudara pertama, selamatkan aku." Ekspresi Shen Menghui menjadi gelap. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan berteriak, "Tunggu." Sebagai keturunan kerajaan kuno, dia tidak bisa berdiri dan menyaksikan seorang murid dari kerajaannya dieksekusi di depan umum. Terlebih lagi, murid ini telah meminta bantuannya. Jika dia tidak melakukan apapun sekarang dan hanya menyaksikan eksekusinya, bagaimana dia bisa mempertahankan tempatnya di dunia ini? Bagaimana murid lain bisa mempercayai dan menghormatinya? Apa, kamu ingin menyelamatkannya? Li Qiye memutar dan berbicara dengan nada meremehkan. Shen Menghui menarik napas dalam-dalam dan membungkuk ke arah Li Qiye, "Tuan, murid kami tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan dia." Dia tahu betul bahwa Li Qiye adalah musuh bebuyutan sekte mereka, tapi pada saat ini, dia harus menyetujuinya. Ada pepatah yang bagus, selama perbukitan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Dia hanya perlu menahan amarah ini dan tunduk pada musuh. Maafkan dia. Apakah itu akan terjadi? Li Qiye berbicara dengan nada meremehkan sambil duduk tegak. Shen Menghui menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Kerajaan kami bersedia memberikan kompensasi atas rasa tanpa rasa hormat tersebut. Katakan saja dan kami akan mencoba yang terbaik. Saya adalah seseorang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuh saya." Li Qiye tersenyum, "Namun, karena kamu menunjukkan ketulusan seperti itu, aku akan menjadi pria baik sekali saja. Bawalah harta karun sejati Kaisar Abadi King Xuan ke sini dan aku akan mengampuni dia." Ekspresi Shen Menghui menjadi masam setelah mendengar ini. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Harta karun sejati seorang kaisar adalah barang yang tak ternilai harganya, harta karun paling berharga dari kerajaan kuno Azure misterius mereka. Belum lagi murid biasa, bahkan mungkin keturunan seperti dia pun tidak bernilai harta karun sejati. "Tuan, ini pemerasan yang tidak masuk akal." Shen Menghui memperdalam nada suaranya. "Keterlaluan." Li Qiye tersenyum, "Di mata saya, harta karun pemerintahan tidak berbeda dengan besi tua,
tetapi murid Anda menginginkan kematian atas saya. Apakah hidupku hanya bernilai satu harta sejati? Saya bersedia memaafkannya hanya karena Anda masih muda namun masih memiliki kepekaan. Saat ini, tidak ada yang berani menyela atau mengeluarkan satu komentar pun. Murid dari kerajaan kuno ini hampir membuat semua orang di sini mati. Sudah baik bagi mereka untuk tidak memberi pelajaran, apalagi berbicara atas namanya. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan dengan dingin menyatakan, bunuh dia. Shen Menghui terkejut. Jika Li Qiye benar-benar membunuh anggota sektenya sekarang pada saat penting ini, dia akan tampak tidak kompeten. Tuan, setiap orang harus mundur memilih dan menikmati langit yang tinggi dan lautan yang luas. Kami bersedia mempersembahkan harta virtues Paragon untuk hidupnya. Selama Tuan mau memaafkannya, semuanya akan baik-baik saja. Shen Menghui berbicara dengan ekspresi masam, Tuan, Anda tidak perlu menciptakan musuh yang kuat lainnya untuk diri Anda sendiri. Grand Dao itu panjang, memiliki satu teman lagi tidak sebaik mengurangi satu musuh. Li Qiye menatapnya dan bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa menjadi musuh kerajaan kunomu berarti aku mendekati kematian? Li Qiye tertawa dan meliriknya dengan santai untuk mengatakan, sebelumnya, saya pikir Anda adalah seorang anak ajaib yang cerdas. Tapi sekarang, aku tidak tahu harus berkata apa kamu kecuali satu hal, kerajaan kuno Azure yang misterius tidak ada apa-apanya di mataku. Kata-kata seperti itu penuh dengan penghinaan terhadap kerajaan kuno. Namun, masa kini sangat berbeda dari masa lalu, siapa yang berani mengejek Li Qiye yang paling ganas saat ini? Ekspresi Shen Menghui berubah menjadi buruk karena respon Li Qiye. Bagaimana dia, penerus kerajaan, bisa meredam kemarahan yang muncul dari dalam? Tuan, kerajaan kami adalah keturunan dengan dua kaisar, tidak sembarang orang bisa menguleni atau menggigitnya. Ekspresi dinginnya dibarengi dengan sikap keras. Silsilah dengan dua kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Mei Suyao perlahan menyela, sikapnya natural tanpa ada kesombongan. Dia hanya menggunakan nada paling biasa untuk menyatakan kebenaran. Sayangnya, dia masih transenden dan luar biasa, seperti peri yang tersesat di dunia fana. Kata-katanya menyenangkan seperti himne abadi, tetapi tanggapannya yang sederhana membuat orang terengah-engah. Siapa yang bisa bersikap arogan setelah mendengar Mei Suyao mengatakan ini? Terlepas dari pendidikan dan latar belakang mereka yang mulia, mereka tidak layak disebut dibandingkan dengan Mei Suyao. Belum lagi dia berasal dari sekolah Sungai Abadi, sebuah sekte dengan 3 kaisar, dia sendiri sudah cukup untuk membawa dirinya dengan bangga ke seluruh negeri. Di mata banyak orang, Mei Suyao yang rendah hati bahkan lebih kuat dari Jikong Wudi. Mereka tentu saja merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk membuat pernyataan seperti itu. Selain itu, kata-katanya tanpa hiasan atau maksud mendasar. Shen Menghui tidak bisa berkata-kata karena pernyataannya. Dia merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar. Membunuh. Li Qiye menurunkannya dan memerintahkan, bunuh siapa saja yang mencoba menyelamatkannya juga. Ekspresi Shen Menghui berubah menjadi buruk. Dia saat ini sedang menunggangi seekor harimau dan harus melanjutkan menyelamatkan muridnya. Namun, apalagi Li Qiye, dia bahkan bukan tandingan Mei Suyao yang berdiri di hadapannya. Sayangnya, pilihan yang lebih bijaksana akan meninggalkan reputasinya yang ternoda. Siapa yang berani membunuh murid kerajaanku? Saat ini, 8 sosok turun dari langit. Aura mengerikan melanda dunia, menyebabkan orang-orang tidak terkendali. Kedelapan lelaki tua itu segera berdiri di depan Shen Menghui. Mereka sudah cukup tua dan tidak punya banyak waktu lagi, namun aura yang terpancar dari tubuh mereka masih cukup kuat. Seseorang berseru, 9 leluhur Azure misterius, bukan 8 leluhur. Kerumunan dengan cepat menciptakan jarak antara mereka dan orang-orang tua ini karena mereka tahu pertempuran akan segera dimulai. Leluhur. Shen Menghui sangat gembira melihat 8 leluhur dan menjadi lega. Kerajaan kuno memiliki kelompok yang disebut sebagai 9 leluhur. Ini adalah 9 makhluk yang sangat kuat. Tentu saja, itu tidak termasuk yang paling kuat, leluhur ilahi. Namun, hanya ada 8 yang tersisa di kelompok ini karena di tanah pemakaman mayat surgawi, leluhur ke-8 meninggal di tangan Li Qiye. Justru karena alasan inilah kedua belah pihak mengalami perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Kamu adalah Li Qiye.
Salah satu dari 8 leluhur dengan dingin menatap ke arah Li Qiye yang sedang duduk dengan angkuh di atas tandunya. Dan, Li Qiye menatapnya. Nenek moyang yang lain mengancam, "Junior, belum terlambat untuk melepaskan murid kita. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya." Nenek moyang tentu saja ingin membunuh Li Qiye. Namun, mereka tidak sepenuhnya mempercayai diri mereka sendiri. Li Qiye tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya dengan para leluhurnya dan memerintahkan, "Terlalu banyak omongan kosong, bunuh dia." Leluhur ke-8 tidak senang dengan tanggapan ini. Mereka adalah karakter terkenal yang diperlakukan dengan hormat kemanapun mereka pergi, tapi saat ini, meskipun mereka secara pribadi ada di sini, Li Qiye tidak memberikan pertimbangan yang sama sekali. Itu hanyalah penilaian di wajah mereka. "Dewi Mei, kamu harus berpikir 2 kali." Salah satu dari 8 leluhur lainnya maju dan meninggikan suaranya. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang. Kerumunan semakin menjauh dari medan perang yang tak terelakkan. Begitu mereka berada pada jarak yang aman, ketakutan mereka berubah menjadi keinginan untuk menyaksikan pertarungan yang membuat mereka terengah-engah. Mei Suyao tersenyum anggun setelah mendengar leluhur ini. Senyuman tipis ini memancarkan keindahan tiada taraf yang mempengaruhi pikiran orang lain. Bukan alasan tanpa orang-orang menemukan gadis tercantik di dunia Kaisar Fana. Berpikir 2 kali, dia dengan lembut menenangkan, "Sesama leluhur harus menjadi orang yang mempertimbangkan kembali. Jika kamu ingin bertarung, junior ini akan melawanmu." 1 orang melawan 8 leluhur. Seberapa percaya diri Mei Suyao. Terlebih lagi, dia berbicara dengan nada hambar. Hal ini membuat banyak orang gemetar. Mereka kini mengerti bahwa dia lebih kuat dari yang mereka bayangkan, bahkan mungkin lebih kuat dari Jikong Wudi. 8 leluhur dari kerajaan kuno terguncang. Mei Suyao, seorang junior, ingin melawan mereka berdelapan sendirian. Ini benar-benar tidak membuat mereka terlihat sama sekali. Salah satu leluhur tertawa bahak dan dengan dingin berkata, "Baiklah, keturunan sungai abadi sungguh luar biasa, sepertinya orang tua ini harus memeriksa teknik terbaik sekolahmu." Mei Suyao tidak takut. Dia dengan tenang berdiri di sana seperti peri yang anggun. "Jika sesepuh ingin bertarung, saya siap." Sikap acuh tak acuh menunjukkan kepercayaan diri dan kekuasaan. Suyao, pada saat ini, Li Qiye yang sedang duduk tegak di atas tandunya melambai padanya. Dia tidak mengatakan apapun dan mundur ke sisinya. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang iri dan iri. Wanita cantik nomor 1 di dunia Kaisar Fana mendengarkan setiap perintahnya dengan cara yang begitu patuh. Keberuntungan romantis ini hanyalah sebuah pencarian seumur hidup bagi banyak orang. Di mata mereka, hidup dengan keindahan seperti hidup tanpa penyesalan. Li Qiye mengangkat alisnya dengan nada meremehkan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagus, karena kerajaan kuno Azure misterius miliknya sangat bullish, tidak ada yang lebih baik dari ini. Saya paling suka menamparkan orang lain yang memperbesar-besarkan diri mereka sendiri tanpa batas." Dengan itu, dia dengan lembut menggantikan lengan bajunya dan memerintahkan, "Anak-anak, sobek-sobek." Pekikan, monyet hitam yang tergeletak di tanah langsung menerkam 8 leluhur. Jumlah mereka yang sangat besar menjadi serangan gencar yang menghancurkan. Membunuh mereka. Ke-8 leluhur itu terperanjat dan berteriak saat mereka menyerang secara serempak. Dengan serangan yang membawa kekuatan yang cukup untuk memindahkan gunung dan lautan, membelah langit dan memeras lautan, mereka menyapu bersih sebagian besar kera hitam. Pekikan, dalam sekejap, tenggelam kera di mana-mana saat gerombolan itu dengan panik mencoba membunuh para leluhur. Ke-8 orang itu langsung dikelilingi lautan kera. Hanya monyet yang dapat ditemukan di sekitar mereka. Bahkan lolongan melengking mereka sudah cukup untuk membunuh seorang ahli biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah monyet hitam yang keluar dari kedalaman menjadi semakin kuat. Di belakang, Raja Kera dan bahkan Raja Kera sedang melakukan pemindahan maju. Seekor monyet hitam kemungkinan besar tidak memiliki ketakutan itu, tapi jumlah mereka yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menakutkan. Bahkan seorang teladan pun bisa dengan mudah tercabik-cabik. Ditambah lagi, membunuh seorang penggarap kegelapan di dunia iblis adalah masalah yang sangat sulit. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Ke-8 orang tersebut bekerja sama untuk menyerang lagi, namun karena serangan gencar yang terus-menerus dari para kera, terutama setelah Raja Kera ikut bergabung, mereka percakapan dan terpaksa mundur. Terlebih lagi setelah mereka memisahkan sekelompok monyet,
monyet-monyet ini akan beregenerasi setelah sepersekian detik dan terus membunuh. Nenek moyang terluka setelah beberapa saat. Ada yang lengannya tergores, ada juga yang macet di bagian dada. Salah satu bahunya tertusuk seluruhnya. Nenek moyang yang kuat ini tidak dapat menghentikan serangan gencar yang terus-menerus dan mulai goyah. Masa gemetar meski sudah mengungsi ke jarak yang aman. Terlebih lagi, semakin banyak monyet yang melompat dari hutan lebat untuk bergabung dalam pertempuran ini, seolah-olah jumlahnya tidak ada habisnya. Membuka, pertarungan ini terlalu berlarut-larut untuk mereka sukai. Kedelapan leluhur menjadi marah dan bekerja sama menggunakan senjata pemerintah, melepaskan kekuasaan sepenuhnya. Ledakan, senjata itu terbang ke langit dan menghanyutkan sekelompok besar monyet, menyebabkan lolongan mereka terdengar di seluruh dunia. Senjata kerajaan benar-benar tak terpuaskan. Seseorang yang berpuasa setelah melihat serangan Ang berhasil. Namun, terlalu sulit membunuh makhluk seperti monyet hitam di dunia iblis. Bahkan senjata penyapu kehancuran pun gagal melakukannya. Mencicit, teriakan tajam untuk gelombang kembali. Dalam sekejap, gelombang serangan lain muncul untuk menghancurkan para leluhur. Gemuruh, di bawah serangan gila-gilaan dari monyet-monyet ini, nenek moyang harus beralih dari menyerang untuk bertahan. Mereka tidak bisa melepaskan kekuatan kekuasaan dalam jumlah tak terbatas karena memerlukan energi darah dalam jumlah besar. Setelah senjatanya beralih ke mode perlindungan, monyet-monyet itu tidak dapat menembus senjatanya meskipun ada serangan yang tiada henti. Inilah kekuatan senjata pemerintahan, tidak mudah untuk menembusnya setelah sudah siap. Pada saat ini, Mei Suyao mengambil satu langkah maju dengan Grand Dao yang lurus. Bintang-bintang mulai bergerak bersama matahari dan bulan. Siklus melahirkan hidup dan mati disertai dengan 6 jalur. Dalam Grand Dao ini, generasi baru dilahirkan dengan satu pemikiran, seolah-olah miliaran makhluk dan yin dan yang hanyalah bagian dari keseluruhan sistem. Awal dan akhir ada sesuai keinginannya. Alaya Heavenly Fragrant Dao ini adalah Grand Dao yang dikembangkan Mei Suyao. Dia telah mencapai tingkat kedalaman yang bahkan membuat Li Qiye mengangguk setuju. Berdengung, dia menutup lehernya dan banyak sekali keberadaannya mulai berubah. Bintang-bintang di langit berpindah bersama dengan benda langit lainnya. Dengan gerakan sederhana, semua lini pertahanan tidak ada lagi. Senjata benderanya terbalik dan 8 leluhur kehilangan kendali. Ledakan, senjata itu ditembakkan ke langit seolah-olah ada raksasa yang membuang senjata kekuasaannya. Ah! Jeritan segera terdengar dengan darah berceceran di mana-mana. Tanpa senjata kekuasaan mereka, 8 leluhur tidak bisa menghentikan gelombang kera. Mereka akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya leluhur pertama tumbang. Ah! Lebih banyak teriakan muncul tak lama kemudian. Kedelapan orang itu terjatuh saat daging mereka terkoyak dan darah mengalir, sesuai dengan perintah Li Qiye sebelumnya. Penonton gemetar setelah melihat pemandangan ini. Mereka tahu Li Qiye berpura-pura menjadi Raja Iblis, tapi tidak ada yang berpikir bahwa dia akan mampu memerintahkan para penggarap kegelapan di dunia ini. Ingatlah betapa gelapnya kegelapan di sini. Beberapa dari mereka bahkan sebanding dengan God Kings. Terlebih lagi, para God King tidak punya cara untuk membunuh makhluk-makhluk ini. Jika Li Qiye bisa memesannya, lalu siapa yang bisa menghentikan keinginan mengerikannya? Itu benar-benar akan bertemu Tuhan. Bunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis. Seorang rekan tua bertengkar dan berkomentar, yang satu berpikir untuk menjadi Buddha, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Mengapa dia begitu menentang surga? Di dataran tinggi pemakaman Buddha, dia mampu mengendalikan kekuatan. Dan sekarang, di dunia iblis, dia bisa diperintahkan untuk menggarap kegelapan. Sepertinya dia bisa mengamuk kemanapun dia pergi. Mei Suyao adalah penyebab keheranan lainnya. Dia segera membalik senjatanya dengan gerakan pertamanya. Untuk melakukan hal itu diperlukan kekuatan yang sangat besar. Dia jelas jauh lebih kuat dari Jikong Wudi. Orang lain merintih. Sayangnya, bahkan seorang jenius-jenius dia pun memutuskan untuk mengikuti Li Qiye. Hal ini membuat banyak orang di sini merasa kedinginan. Ingatlah bahwa dia berasal dari garis keturunan dengan 3 kaisar. Mendapatkan bantuannya jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun Li Qiye berhasil merekrutnya. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuat dan menakutkannya dia sebenarnya. Setelah merobek-robek 8 leluhur,
Li Qiye memperkenalkan lengan bajunya dan memerintahkan, "Oke, kalian semua bisa kembali." Monyet-monyet hitam itu mundur kembali ke dalam hutan lebat seperti air pasang. Mereka memanjat ke atas pohon seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang-orang menahan nafas saat menonton adegan ini. Keheningan adalah hal yang lumrah dengan beberapa orang di antara terjadinya kehilangan kendali atas kaki mereka karena ketakutan dengan ekspresi pucat. Paragon dari generasi sebelumnya juga tercengang. Mereka lebih memilih menentang para jenius kerajaan seperti Ji Kongludi daripada Li Qiye. Dia mengamati darah yang mengalir di tanah dan dengan malu-malu menyatakan, "Sungguh mengecewakan, saya sebenarnya berpikir bahwa kerajaan kuno Azure yang misterius akan memunculkan beberapa karakter yang lebih kuat." Setelah setengah hari, hanya 8 kakek tua ini yang benar-benar datang untuk bermain. Shen Menghui lolos. Chen Baojiao berbicara. Dulu saat pertarungan antara leluhur dan monyet, Shen Menghui menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, jadi dia melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. "Biarkan dia. Saya sebenarnya ingin melihat apakah ada keberadaan yang lebih kuat di sini dan apakah mereka berani melindungi musuh saya." Li Qiye mengungkapkan senyuman acuh tak acuh. Di kedalaman dunia iblis ada sebuah gunung yang berdiri tegak. Itu tidak terlalu menjulang tinggi atau besar, tapi masih memberi kesan seolah-olah menekan langit. Bahkan para dewa dan iblis pun akan mundur sebelum kemegahannya. Ada sebuah istana di puncak. Warnanya benar-benar hitam dan terbuat dari bebatuan yang tidak diketahui, memberikan kesan yang sangat misterius. Tidak ada dekorasi mewah atau lampu abadi yang menjulang ke langit. Bahkan bisa dikatakan istana itu agak kasar dan tanpa hiasan. Kerikil hitam yang berfungsi sebagai fondasi istana tidak dipol, sehingga tampak seperti didirikan dan dibangun di lokasi. Namun, istana yang tampak sederhana itu memberikan tekanan yang menyesakkan. Siapapun yang memandang kehadirannya di puncak gunung akan merasakan hal ini. Gerbang menuju istana ini terkunci selamanya, jadi tidak ada yang tahu siapa yang tinggal di dalamnya. Istana pepatah gelap. Ini adalah tempat paling misterius di dunia iblis. Bayangan gelap di sini tidak berani mendekatinya. Legenda menyebutkan bahwa istana ini dulunya adalah lokasi di mana penguasa dunia iblis memberi perintah kepada seluruh penghuninya. Kemudian, itu juga menjadi tempat berkumpulnya para raja iblis. Namun, para pendatang baru belum melihat pembukaan istana tersebut, tidak ada yang tahu masalah atau apa yang ada di dalamnya. Ada banyak pembudidaya di kaki gunung ini saat ini. Mereka ingin mencoba mendaki ke puncak. Ada rumor yang mengatakan bahwa istana Dark Maxim berisi harta dan senjata pamungkas dunia iblis. Senjata-senjata ini bahkan berada di atas harta karun sejati Kaisar Abadi. Sebuah kisah menyatakan bahwa selama seseorang bisa membuka istana, mereka akan bisa mendapatkan harta rampasan di dalamnya. Sejak dibukanya dunia iblis kekaisaran kecil, sekelompok besar orang telah datang dan mencoba, namun mereka bahkan tidak dapat mencapai puncak. Mereka yang mampu tetap tidak bisa membuka istana, tidak ada kekurangan dewa raja di antara mereka juga. Kali ini penonton cukup heboh di kaki gunung karena pendaki saat ini adalah Ji Kongludi. Mereka ingin melihat apakah dia bisa membuka istana Dark Maxim atau tidak. Di luar banyak ahli, bahkan Kaisar Surgawi Lin, Zanzi, dan Raja Fana Pilar Permata ada di sini. Sebelum Ji Kongludi, mereka telah naik ke puncak namun gagal membuka istana. Namun, hal ini bukanlah hal yang mengarahkan bagi mereka karena tidak ada catatan ada orang yang berhasil sebelumnya. Berdebar, memperbaiki, berdebar, suara berbeda terdengar dari puncak. Ji Kongludi mengaktifkan berbagai jenis metode tiada taraf untuk mencoba menghancurkan gerbang istana. Namun terlepas dari ketukannya, istana tetap tertutup. Akhirnya Ji Kongludi pun menyerah dan turun dari gunung. Dia menerima janjinya membuka istana ini. Tidak ada yang menertawakan kegagalannya karena sejarah istana yang tidak dapat diakses. Tak heran jika Ji Kongludi gagal. Semua master sejati telah mencoba. Saya khawatir istana ini tidak dapat dibuka oleh siapapun. Seseorang yang datang, mungkin satu orang bisa. Temannya menambahkan, yang paling ganas mungkin bisa. Dia adalah orang yang tak terduga, bahkan mendaki puncak utama di Gunung Gatwar. Mungkin dia akan menciptakan keajaiban lain dan membuka istana Dark Maxim. Penyebutan gelarnya saja menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Yang lain diam-diam berbicara, saya mendengar Verces telah berubah menjadi Raja Iblis.
Aku ingin tahu apakah dia akan datang ke sini atau tidak. Ketika gelar Verces diangkat, banyak orang di sini menjadi tidak senang. Orang pertama yang menunjukkan perubahan sikap adalah Mortal King. Permusuhannya terhadap Li Qiye sangat besar. Ekspresi Jikong Wudi pun berubah menjadi dingin. Zanzi dan Kaisar Langit Lin, sebaliknya, baik-baik saja dengan hal itu. Ekspresi Zanzi tetap menyendiri sementara Lin tetap acuh tak acuh dan senyaman biasanya. Bahkan Verces tidak akan bisa membuka istana Dark Maxim. Raja Fana dengan dingin mengucapkannya dengan momentum menindas yang membubung ke langit. Siapapun yang akan mewaspadainya saat ini. Niat bertarungnya melonjak saat dia memasuki kondisi puncak seperti dewa perang yang siap memasuki pertandingan hidup atau mati. Itu adalah aura yang sangat menyesakan. Mungkin dia bukan yang terkuat di antara para jenius tertinggi, tapi dia jelas merupakan tipe orang yang tidak akan pernah menerima kekalahan. Kepercayaan dirinya yang meluap-luap tetap bertahan terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Para pembicara di sini segera menutup mulut mereka saat Mortal King berbicara. Yang lebih, penakut tidak berani menyatakan pendapatnya sendiri. Tentu saja ada juga yang tidak puas dengan sikap bullish-nya. Seorang ahli diam-diam memotret, jika Anda ingin ciuman keren, carilah Verces lalu lakukan. Apa katamu? Mortal King memberikan dingin dengan kekuatan pencegah jiwa. Bahkan seorang ahli pun akan patuh menutup mulut di bawah tekanan ini. Raja diam dan bertekad untuk membalas dendam. Baru-baru ini, dia berjuang melawan pasukan kerajaan tanpa henti. Dia menggunakan darah untuk melatih dirinya sendiri dan yakin bahwa dia telah melampaui kelemahannya. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat untuk menantang Li Qiye lagi. Dikalahkan 3 kali oleh Li Qiye adalah hal yang sangat menuntutnya. Dia tidak pernah bisa bernapas lega sampai akhirnya dia membunuh Li Qiye. Saudara Pilar Permata, Saudara Jikong, selamatkan aku. Saat gunung sepi, seseorang dengan cepat berlari dan berteriak dari kejauhan. Orang ini langsung mencapai area tersebut dan menyadari bahwa semua orang ada di sini. Dia bertindak seolah-olah dia baru saja melihat penyelamatnya dan menghela nafas lega. Pelarian itu berteriak, Saudara Jewel Pilar, bantu saya. Saudara Menghui. Raja Fana terkejut melihat orang ini. Bahkan Jikong Wudi menganggukkan kepalanya memberi salam. Ketiganya memiliki hubungan yang baik, Raja dan Shen Menghui sangat dekat. Bagaimanapun, Shen Menghui berasal dari kerajaan kuno yang memiliki 2 kaisar. Siapapun akan senang berteman dengannya. Terlebih lagi, gurunya adalah leluhur terkuat, leluhur ilahi. Ini adalah God King yang mistis. Terlebih lagi, sekolah Mortal King jauh lebih lemah dibandingkan kerajaan kuno. Di masa depan, ia akan membutuhkan bantuannya di banyak bidang. Sebelumnya, Mortal King merasa sangat tidak nyaman, sampai-sampai merasa kesal ketika seseorang mengungkit Verces. Tapi sekarang, setelah melihat Shen Menghui berlari ke sini dengan penampilan yang compang camping, matanya berbinar. Sudah saatnya dia melampiaskan amarahnya pada karung tinju, siapapun mereka. Siapa yang menyakitimu, Saudara Menghui? Mortal King berbicara dengan nada menindas dan meninggikan suaranya, jangan khawatir, tidak peduli siapa yang melakukannya, kami akan mencari keadilan bagi Anda. Di matanya, tidak masalah siapa yang menyakiti Shen Menghui. Dia sangat ingin bertarung melawan seorang ahli untuk mengasah dirinya sendiri, menggunakan darah mereka untuk memoles keinginannya untuk bertarung. Dia membutuhkan sensasi ini. Semakin kuat musuhnya, semakin seru. Aku. Sebuah jawaban lesu muncul. Sebuah tandu dibawa ke hadapan semua orang. Saat ini, kelompok Mei Suyao sedang membawa tandu ke kaki gunung. Li Qiye duduk di tandu dan memandang rendah semua keberadaan sebagai Raja Iblis tertinggi. Paling ganas, teriak seseorang. Transformasi Li Qiye menjadi Raja Iblis bukanlah sebuah rahasia saat ini. Apakah itu benar-benar yang paling ganas? Yang lain memandangnya dengan cermat dan tidak bisa melihat bagaimana Raja Iblis di depan ini berhubungan dengan Li Qiye sama sekali. Iblis ini penuh dengan energi jahat yang kejam. Namun, para ahli sejati memahami bahwa Li Qiye menggunakan prinsip yang sama seperti ketika ia bertransformasi menjadi Buddha. Ini adalah perwujudan dari ungkapan terkenal di daerah ini. Kerumunan itu dengan enggan menatap gadis-gadis yang membawa tandunya. Mata Jikong Wudi menjadi sangat dalam. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Ada rumor bahwa dia mencoba merayu Mei Suyao tetapi ditolak.
Rumor lain menyebutkan bahwa Space Trample Mountain telah pergi ke sekolah Sungai Abadi untuk melamar, namun pihak sekolah juga menolaknya. Jikong Wudi sendiri tidak membicarakan hal ini, namun beberapa orang dalam mengetahui bahwa ia memang tertarik pada Mei Suyao. Bahkan Zanzi yang tidak tergerak, dan Kaisar Surgawi Lin yang santai memasang ekspresi bermartabat. Mengesampingkan keindahan pedang ganda, hanya Mei Suyao saja yang lebih kuat dari mereka. Bai Jianzhen juga pernah berada di level yang sama dengan mereka. Namun kini, kedua gadis itu rela membawa tandu Li Qiye. Hal ini mempunyai arti yang luar biasa. Meski kalah dari Li Qiye sebelumnya, hati Zanzi dan Lin kembali tenggelam. Mereka sekali lagi menyadari bahwa mereka telah meremehkan Li Qiye. Pada saat ini, Mortal King dengan kejam menatap Li Qiye. Ekspresinya bahkan bisa dibilang tidak sedap dipandang. Di matanya, ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi ini adalah, jalan selalu sempit bagi musuh. Sebelumnya, kata-katanya penuh dengan keberanian, tapi sekarang, hatinya sedikit terguncang setelah melihat Li Qiye. Meskipun dia memiliki teknik untuk menghadapi Li Qiye, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Dan bukan hanya dia, Jikong Wudi, Kaisar Langit Lin, dan Zanzi juga merasa tidak yakin. Dari awal hingga akhir, mereka belum melihat kekuatan sebenarnya dari Li Qiye, tidak ada seorang pun yang tahu di alam mana dia berada atau hukum macam apa yang dia kembangkan. Mereka tidak dapat menyusun strategi karena kurangnya pengetahuan tentang izin dan kekurangannya. Li Qiye melirik ke arah kelompok itu dari tandu dan perlahan berkata, "Bagus sekali, hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Semua orang sudah ada di sini, waktu yang tepat." Dalam sedetik, semua orang menahan napas. Beberapa diam-diam pergi karena mereka tahu bahwa kemanapun pergi, pertumpahan darah akan segera terjadi. Tentu saja mereka tidak ingin terjebak dalam kekacauan itu. Sebaliknya kelompok Jikong Wudi tidak mau pergi. Jika mereka pergi saat melihat Li Qiye, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Orang lain akan berpikir bahwa mereka takut pada Li Qiye. Bagaimana mereka bisa bersaing melawannya demi kehendak surga di masa depan jika hal itu benar-benar terjadi? Li Qiye dengan riang tersenyum pada kelompok itu dan berbicara dengan nada hambar, "Saya mendengar beberapa orang ingin masuk ke kerajaan kuno Azure yang misterius." Zanzi dan Kaisar Surgawi Lin masih santai, tetapi Raja Fana sudah bertindak terlalu jauh. Dia sudah mengucapkan kata-kata kasar, itu sama dengan udara yang dibuang. Jika dia bertindak takut-takut saat ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestisenya. Saudara Li, lebih baik menghilangkan permusuhan daripada menambahnya. Jikong Wudi berbicara sebagai mediator, "Saudara Meng Hui bersalah, jadi dia akan meminta maaf kepada Anda. Setiap orang dapat mengambil langkah mundur dan menikmati luasnya langit dan bumi. Bagaimana keadaannya, Saudara Li?" Meminta maaf. Li Qiye tersenyum, "Sayangnya, semua kepura-puraan telah hilang, jadi apa gunanya meminta maaf? Jika meminta maaf sudah cukup, lalu mengapa para petani masih berkelahi dan membunuh?" Li Qiye memandang ke arah Jikong Wudi dan tanpa emosi menyatakan, "Saya akan melepaskan ini jika Anda menyerahkan Sen Meng Hui. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu sampai kompetisi kehendak surga, aku akan membunuh kalian semua sekarang juga." Kata-kata hina itu membuat Jikong Wudi tercengang. Di zaman sekarang, siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? "Li, jangan berpikir kamu tidak bisa dikalahkan." Raja Fana akhirnya kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Saya tahu kamu sangat kuat. Baiklah, aku akan bertarung denganmu sekarang juga. Jika saya kalah, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Petik 2. Bangsawan mudaku tidak perlu melawan orang sepertimu. Suara dingin terdengar saat Mortal King selesai berbicara. Chen Baojiao memberikan tantangan, "Saya akan menantangmu." Tantangannya bukanlah keputusan yang impulsif. Sebelumnya, Sekolah Suci telah menyebarkan rumor yang mengatakan bahwa dia adalah muridnya dan pasangan yang cocok untuk Raja Fana. Dia sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini, jadi setelah bertemu dengan Raja Fana di sini hari ini, bagaimana dia bisa menahan diri mengingat temperamennya yang berapi-api? Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Dia membiarkan melakukan apa yang dia suka dengan sikap menyayanginya. "Aku ingin menantang Li." Mortal King berbicara dengan dingin. Dia segera menyelanya dan berkata, "Kamu tidak layak. Ayo pergi." Mortal King secara visual merasa jengkel dengan perkembangan dan rangsangan ini.
Kemarahan segera muncul dalam dirinya. Di masa lalu, klan Chen tidak memiliki posisi tinggi di Sekolah Suci Pilar Permata. Saat ini, dia sebagai ketua sekte sangat tidak dihormati oleh Chen Baojiao. Bagaimana dia bisa tahan menghadapi ini? Baiklah, saya juga ingin melihat hukum seperti apa yang telah kamu pelajari di Sekte Kuno Dupa Pembersihan dalam beberapa tahun terakhir. Dia muncul dan pedang dewa muncul di tangannya. Cukup untuk membunuhmu. Pedang abadi tiraninya meninggalkan sarungnya. Memperbaiki, resonansi pedang itu memenuhi langit. Dia langsung menyerang dengan tebasan yang membelah kekosongan. Bekas luka abadi telah terbentuk, bahkan sebelum dia menyelesaikan gerakannya. Tebasan pertama penyeberangan sungai ini adalah serangan dari teknik 8 pedang. Pedang tirani langsung membuatnya puluhan kali lebih kuat. Namun, sungai bukanlah korban dari perpindahan ini, melainkan bintang-bintang di langit, bahkan para dewa dan iblis pun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Raja Fana terkejut. Dia berteriak dan memancarkan cahaya cemerlang. Serangannya menyerupai terbitnya 1000 matahari yang mengeluarkan panas yang cukup untuk menghanguskan segalanya. Tekniknya cukup tepat, nyala api yang membakar segalanya yang mampu membuat semua makhluk menjadi abu tersulut pada bilahnya. Pedang pembakar jiwa. Li Qiye melirik ke arah teknik pedang dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekolah Suci Pilar Permata tidak memiliki teknik seperti ini. Memperbaiki. Bentrokan terdengar di langit. Meskipun pedang raja sangat luar biasa, pedang itu jauh lebih lemah dari pedang Chen Baojiao. Dia bukan tandingannya dalam hal dao pedang. Jika tidak, Li Qiye tidak akan memilihnya sebagai pelayan pedang. Satu tebasan jatuh dan banyak matahari meledak. Di tengah pedang-pedang, pedang raja terbelah menjadi dua. Meskipun pedangnya memiliki asal-usul yang bagus, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang abadi tirani. Ledakan, ledakan. Mortal King dengan cepat mundur tepat ketika pedangnya patah. Dia memanggil berbagai harta karun termasuk pagoda, segel surgawi, tali abadi, dan gunung harta karun. Semua benda ini diaktifkan oleh energi darahnya yang kuat dan segera menuju ke Chen Baojiao. Hanya energi darahnya yang kuat dan berlimpah yang mampu mendukung begitu banyak harta sekaligus. Chen Baojiao tidak berusaha menghindari serangan ganas ini. Dia mendengus dan mengayunkan pedangnya ke bawah melintasi langit dengan momentum gelombang sungai yang akan menerobos bendungan. Tebasan kedua kebencian Aqua langkah selanjutnya dari teknik 8 pedang. Semua harta karun raja yang menyerang telah dimusnahkan. Setelah beberapa kali ledakan, mereka terkoyak oleh pedangnya. Gaya yang mendominasi dan garang membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka lupa bahwa dia adalah gadis yang menawan dan cantik. Berdebar, tepat ketika dia memotong harta karun itu menjadi beberapa bagian, Raja Fana menyerang dengan membanting tangannya ke bawah seperti gada dewa. Cahaya memancar dari tubuhnya dengan munculnya fisik batinnya. Itu menyerupai dewa tertinggi yang menekan iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka dengan cara yang menakutkan. Dia akhirnya mengaktifkan fisik ketuhanan penekan neraka dan menggunakan tangannya sebagai senjata. Dia dengan ganas memukul pedang Chen Baojiao. Bang! Karena berat fisiknya yang tidak dapat diukur, Chen Baojiao terbang meskipun serangan langsungnya tidak dapat menghancurkan pedangnya. Meskipun dia mendarat, kekuatan tersebut mengakibatkan banyak retakan di tanah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki fisik abadi? Dengan semangat tinggi, dia terbang ke langit lagi. Mendering, dia menebas sekali lagi. Dalam sekejap mata, serangan ini menembus berbagai alam, menyebabkan bintang berjatuhan dan yin dan yang terbelah. Tanah dan langit terkoyak oleh serangan ini. Tebasan itu membawa kekuatan pasukan yang tak ada habisnya. Tebasan ketiga tanpa tangan seruan ratapan terhadap bumi tanpa pegangan. Teknik ketiga ini adalah serangan yang sangat kuat dan langsung. Dengan bantuan pedang abadi tirani, pedang itu bisa menebas segala sesuatu. Ekspresi Mortal King merosot. Dia meraung dan sosoknya gemetar. Lapisan pertahanan muncul di sekujur tubuhnya. Sebuah cermin ilahi muncul di depan dadanya untuk melindunginya. Mendering, tebasannya turun dan lapisan pertahanannya ditebang seperti tahu. Akhirnya, bahkan cermin tingkat God King yang melindungi dadanya pun hancur oleh serangan ini. Momentum tebasan pedang ini terlalu kuat. Meski memiliki beban yang tak ada habisnya, Raja tetap terlempar karena kekuatan tebasan. Dia terbanting keras ke tanah, menciptakan lubang besar sambil menyemburkan darah. Tanpa cermin yang melindunginya, bahkan tubuh tangguhnya pun akan terpotong.
Pedang abadi tirani dan surga melintasi 8 bilah. Li Qiye mengangguk lembut dan berkata, ini adalah teknik pengobatan dan pedang tertinggi. Untuk bisa mengerahkan kekuatan seperti itu, dia tidak akan membiarkan prestise mereka turun. Pedang adalah senjata tak terpecahkan dari Raja Singa Tirani sedangkan 8 teknik pisau milik leluhur bela diri. Orang mengira teknik ini diciptakan oleh leluhur bela diri, namun kenyataannya, bukan itu masalahnya. Baik pedang maupun tekniknya memiliki asal-usul yang sama yang menentang surga. Bahkan Raja Singa dan leluhur bela diri tidak begitu tahu dari mana mereka berasal. Penonton tercengang dengan pemandangan ini. Banyak orang tahu tentang immortal fisik yang setengah selesai dari Chen Baojiao. Namun, dia bahkan belum menggunakannya tetapi sudah mampu mengirim raja, yang menggunakan fisiknya, terbang. Ini terlalu menakutkan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa dia telah menguasai teknik pedang dan penguasaan pedang. Bahkan tanpa fisik musim semi tirani, dia masih sangat tangguh. Sangat bagus, cukup kuat. Raja Fana berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan fisik abadi Chen Baojiao. Namun, dia sudah kalah bahkan sebelum dia melihatnya. Ini benar-benar membuatnya marah. Para penonton menyukainya setelah melihat raja yang marah. Mereka semua tahu bahwa dia telah berlatih keras di perbatasan kekaisaran. Mereka pikir dia akan mampu menantang Li Qiye, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan pelayan pedang Li Qiye. Bagaimana dia bisa menantang Li Qiye? Jikong Wudi dan para jenius lainnya juga sedikit cemas. Bagian yang lebih menakjubkan adalah dari awal sampai akhir, Chen Baojiao bahkan tidak menggunakan immortal fisik miliknya. Ada desas-desus bahwa Dual Blade Beauties sudah setengah selesai dengan fisik mereka. Beberapa bahkan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, Mortal King sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebelum Chen Baojiao menampilkannya. Begitu dia mengaktifkan fisiknya, dia akan menjadi lebih menakutkan. Memperbaiki, semburan suara logam muncul. Baju besi yang tebal dan berat menutupi tubuh raja. Hal ini terjadi dalam sekejap. Armor itu sepertinya terbuat dari baja abadi dan memancarkan kilau keemasan, membuatnya terlihat lebih sakral, terutama saat dia mengaktifkan immortal fisik miliknya. Pada saat ini, dia tampak seperti manusia besi yang tidak bisa dipatahkan. Armor yang bagus. Bahkan Li Qiye pun memujinya setelah melihatnya. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa membuat armor khusus untuk Hell Suppressing Fisik. Bahkan kelompok Jikong Wudi memasang ekspresi serius setelah melihat armor tersebut. Mereka tahu barang-barang mereka, jadi setelah melihat logam suci yang luar biasa itu, jelas bahwa bahkan senjata tingkat God King pun tidak akan mampu menghancurkannya. Mengenai senjata kekuasaan, satu pukulan saja tidak akan cukup. Armor jenis ini yang dipadukan dengan immortal fisik raja pasti bisa menggandakan kekuatan tempurnya. Makan ini, raja yang marah itu melompat ke langit dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia kemudian turun seperti meteor yang menyala-nyala. Meskipun kecepatannya adalah titik lemah dari fisik penekan neraka, ini hanya sesuatu yang dikatakan oleh Li Qiye atau orang jenius lainnya seperti Jikong Wudi. Bagi ahli lainnya, Mortal King masih sangat cepat, mereka bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. Gemuruh. Dengan serangan meteoriknya, seluruh dunia berguncang dan bergemuruh. Jika dia terbanting ke tanah, pasti akan menimbulkan bencana. Banyak orang segera mundur lebih jauh dari medan perang karena terkejut setelah melihat ini. Fisik penekan neraka yang setengah selesai memiliki bobot yang tak terduga. Beban yang dikombinasikan dengan momentum langit ini akan menghasilkan dampak yang tak terbayangkan. Menghadapi serangan yang begitu ganas, Chen Baojiao tidak berusaha menghindar. Memperbaiki, pedang tirani itu menyala dan melepaskan tebasan yang tak terhentikan dengan aura yang membubung ke langit. Itu adalah tebasan yang sangat menentukan dan sengit, dia seperti tuan yang tak terhentikan dengan keinginan kuat untuk bertahan sampai mati. Tebasan keempat tuan serangan ini menandai kedatangan seorang tiran yang memiliki kekuatan untuk menegakkan gunung dan menghancurkan dunia. Tebasan ini memiliki kekuatan yang tak terlukiskan, tidak ada orang lain yang bisa mengklaim dirinya sebagai tirani dalam menghadapi serangan ini. Ledakan, kilatan pedang melintas hingga bermil-mil setelah ledakan nyaring menggema. Saat itu mengenai armor Mortal King, percikan api beterbangan seperti letusan gunung berapi. Itu mencapai area itu dengan megah. Pedangnya memang tajam, itu meninggalkan luka yang dalam pada armornya.
Namun, pedang yang sombong masih belum bisa mengatasi fisik penekan neraka miliknya. Energi pedang mulai hancur dan redup setelah serangan langsung. Ledakan. Karena penekanan fisiknya, Chen Baojiao jatuh dari langit. Sementara itu, fisiknya terus menekan pedang tirani. Chen Baojiao tidak menghindar dan langsung menghadapi serangan itu dengan sengit. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Chen Baojiao didorong kembali melewati beberapa puncak. Berdebar. Akhirnya, energi darahnya melonjak. Dengan satu kaki menginjak tanah, dia nyaris menghentikan serangan dari Immortal Fisik sementara pedangnya masih tertancap di dada raja. Mengaktifkan. Setelah dia berteriak, area di depannya menyala dengan munculnya fisik batinnya. Pada detik ini, fisik musim semi tirani mulai meletus. Energi darahnya meningkat pesat. Kekuatan Grand Dao dan energi duniawi di dunia iblis kecil sepertinya ditarik kembali olehnya saat dia menjadi pusat badai yang mengerikan. Kekuatan yang tidak ada habisnya mengalir ke pusat badai. Dia menjadi Dewi Badai yang, hanya dengan kekuatan ini, dapat mengobrak-abrik dunia ini. Memperbaiki. Badai menakutkan yang terjadi di belakangnya memungkinkan dia melepaskan kekuatan yang besar. Pusaran energi. Memicu dirinya. Bang! Dia salah mengira keadaan dari bertahan untuk menyerang. Fisik musim semi memungkinkan kekuatan pertarungannya berlipat ganda tanpa henti. Pedang tirani mulai memaksa raja mundur terus-menerus. Gilirannya untuk menembus beberapa puncak. Memperbaiki. Suara retakan logam terdengar. Bilahnya akhirnya menembus baju besi raja. Brengsek. Energi pedang langsung menembus tubuhnya saat darahnya menodai armornya. Mortal King terhuyung mundur beberapa langkah saat darahnya terus mengalir keluar seperti mata air. Penonton tersentak melihat pemandangan ini. Sedikit lagi dan pedangnya akan merenggut nyawa raja. Armornya adalah satu-satunya anugerahnya. Zeus, dengan teknik rahasia, luka di dada langsung menutup, namun wajahnya masih pucat. Pedangnya telah melukainya. Meskipun teknik rahasianya menyembuhkan lukanya, teknik itu menghabiskan banyak energi darah. Kamu memaksaku untuk menggunakan gerakan membunuhku. Raja Fana meraung. Perkembangan ini membuatnya marah hingga menjadi gila. Berdengung. Sebelum dia menyelesaikan tangisannya, dia telah memanggil dua harta karun dengan aura kerajaan yang mengepul. Salah satunya adalah pagoda sementara yang lainnya terdiri dari dua pesawat ulang-alik. Kedua pesawat ulang-alik itu melayang di bahunya dan langsung berbincang dengan raja untuk meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, pagoda di atas kepalanya mengeluarkan energi primordial. Energi ini memasuki fisik batinnya dan segera menimbulkan suara berderak. Bahkan bumi tidak dapat menahan beban barunya. Senjata penjajahan. Banyak orang berkemah setelah melihat dua senjata barunya. Ini bukan pertama kalinya dia memamerkan senjata pemerintahan. Dia pernah menggunakannya di masa lalu. Terlebih lagi, saat ini ada dua sekaligus. Yang lebih membingungkan lagi adalah semua orang tahu bahwa Sekolah Suci Pilar Permata tidak memiliki senjata pemerintahan. Namun, dia menggunakan doa saat ini. Dari mana dia mendapatkan keduanya? Pesawat ulang-alik Alakriti dan pagoda primordial. Li Qiye membuka matanya sambil mengungkapkan nama mereka. Setelah memanggil harta karun ini, niat bertarung dengan Mortal King melonjak, membuatnya tampak seperti dewa perang yang sedang menyala. Alakriti Shuttle adalah Life Tracer yang mampu meningkatkan kecepatan Mortal King puluhan kali lipat. Pagoda primordial, sebaliknya, dapat menambah berat badannya beberapa kali lipat. Peningkatan kecepatan dan bobot ini menghasilkan peningkatan kecakapan bertarung hingga 100 kali lipat. Berdengung. Dalam sekejap mata, Mortal King memulai serangannya dengan kecepatan kilat dan beban yang benar-benar mampu menghancurkannya. Hal ini memungkinkan dia untuk langsung melintasi ruang angkasa, meninggalkan lubang hitam yang menakutkan. Chen Baojiao mempersiapkan dirinya dengan seruan perang. Kecepatannya juga mencapai batasnya saat dia tertutup lurus ke arahnya. Tebasan kelima melintasi surga variasi berikutnya dari teknik pedang. Dalam sekejap, hanya tebasan ini yang ada di dunia ini. Itu menyegel cakrawala dan juga bumi. Segudang hukum terbentuk dan Dao bersujud di hadapannya. Pada saat yang sama, fisik musim seminya menyalurkan energi duniawi dari Grand Dao. Kekuatan yang sangat besar ini memberdayakannya, memungkinkan energi pedang dari tebasan ini mencapai titik ekstrim. Seluruh dunia diselimuti oleh auranya. Bang! Bahkan fisik pegas dan teknik pedang yang kuat tidak dapat menghentikan serangan dari Mortal King.
Chen Baojiao terpesona sambil menyemprotkan seteguk darah. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye bergerak maju dengan kecepatan yang luar biasa dan menangkapnya. Raja Fana tidak berhenti di situ. Tepat ketika Li Qiye menangkap Chen Baojiao, dia serangan melanjutkan gencarnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Menggunakan senjata terhebatnya fisik penekan neraka, bantingan ini mewujudkan kecepatan ekstrim dan kekuatan destruktif yang besar. Bahkan Dewa Raja akan terpesona oleh serangan ini dengan aliran darah mereka. Meskipun pukulan dari Mortal King ini membawa kecepatan dan beban yang sangat ekstrim, Li Qiye tidak cukup mempedulikannya bahkan untuk melihat dia sekilas. Berdengung, Li Qiye merentangkan telapak tangannya. Di bawah kelima paku, dunia kegelapan muncul dan langsung menelan raja yang menyerang. Tinju jahat pemakan surga salah satu tinju Dao segudang, serangan yang mampu memberikan segalanya. Li Qiye sama sekali tidak mempedulikan raja dan langsung menggendong Chen Baojiao kembali. Dia memeriksa pembuluh darahnya dan menghela napas lega. Untungnya, tidak ada hal penting yang perlu ditanyakan. Ledakan, Raja Fana menerobos dan menutup kembali dunia kegelapan. Lawan aku lagi, dia tertawa seperti orang gila saat niatnya meletus. Dia penuh dengan keyakinan penuh, tidak peduli apakah dia menghadapi Li Qiye atau Jikong Wudi atau Mei Suyao. Dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua. Baik Jikong Wudi maupun Kaisar Langit Lin menjadi serius setelah melihat keadaan raja saat ini. Dengan alakriti Satel dan Primordial Pagoda yang meningkatkannya, dia memang menjadi jauh lebih kuat. Fisik penekan neraka miliknya mampu mengerahkan kekuatan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi muda cukup menakutkan, bahkan Dewa Raja cukup waspada dengan kecepatan barunya. Kamu pikir aku takut padamu? Harga diri Chen Baojiao membengkak, dia berjuang untuk bangun untuk ronde berikutnya. Li Qiye menghentikan dan dengan lembut menenangkan kepalanya, istirahatlah sekarang, serahkan padaku. Dia tidak yakin dengan pertukaran terakhir, tapi Li Qiye tersenyum, Grand Daomu masih belum matang, jadi tidak perlu memaksakan pertarungan. Menang dan kalah adalah bagian dari menjadi seorang pejuang. Biarkan aku pergi, kamu bisa melihatku membunuh dengan satu gerakan. Dia akhirnya menjawab dan diam-diam kembali sementara Li Xuangyan datang untuk menjaganya. Faktanya, dia tidak takut melawan Mortal King lagi karena dia telah menciptakan Grand Dao-nya sendiri. Dia masih memiliki kartu di lengan bajunya. Dia mengembangkan fisik musim semi-tirani. Ini membuat kecepatan mendorongnya pada tahap selanjutnya menjadi lebih cepat. Dia telah melampaui kelompok Li Xuangyan dan memperoleh Grand Dao-nya sendiri. Sebagian karena seni harta karun yang dia terima dari pohon dunia, dia berhasil menciptakan Grand Dao pribadinya. Grand Dao ini diberi nama Terra Treasure Art. Li Qiye, datang dan lawan aku. Mengalahkan Chen Baojiao membuat raja menjadi sangat percaya diri. Dia hanya ingin bertarung, jadi dia menantang Li Qiye. Li Qiye maju ke depan dan dengan malas membungkuk ke belakang untuk berkata, jadi, kamu yakin bisa mengalahkanku? Mortal King memandang rendah seluruh dunia dengan momentumnya dan dengan tegas berbicara, apakah aku bisa atau tidak, cobalah saja dan cari tahu. Meskipun sikapnya berpuas diri, banyak orang harus mengakui bahwa bentuknya saat ini cukup menakutkan karena kecepatan dan bobotnya yang luar biasa. Apalagi Jikong Wudi, apalagi para jenius lainnya, mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Saya harus mengatakan bahwa orang di belakang Anda benar-benar pintar, menggunakan alakriti Satel untuk menghilangkan kekurangan Anda dan pagoda primordial untuk menambah kekuatan Anda. Li Qiye meliriknya dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, aduh, ini hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan di depanku. Setelah dikalahkan 3 kali dan dihina, Mortal King tidak bisa menerima ini. Sikap Li Qiye terhadapnya terlalu berlebihan. Dia dengan keras berteriak pada Li Qiye. Li, ayolah, aku akan menggilingmu menjadi daging cincang hari ini. Daging cincang. Li Qiye meliriknya dan dengan malas menunjuk ke transmisi, hanya satu gerakan dengan jariku sudah cukup untuk menggilingmu menjadi daging cincang. Ekspresi raja menjadi merah dan jelek. Kata-kata seperti itu terlalu menghina. Dia datang dengan persiapan kali ini meskipun dia mengalami kekalahan sebelumnya. Setelah pelatihan terus-menerus, dia telah mencapai keadaan kesatuan dengan 2 senjata kekuasaannya. Ia yakin bisa melumat Jikong Wudi dengan mudah. Namun kini, Li Qiye mengaku bisa menang hanya dengan serangan 1 jari.
Akan aneh jika raja tidak menjadi gila karena menyalakan terang-terangan ini. Ini yang paling ganas, sangat berani dan gila. Orang-orang merasa bahwa Li Qiye adalah orang yang sangat arogan, namun tidak ada orang yang menyangkal haknya untuk bertindak seperti ini. Binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Raja melepaskan semua postur dan lupa menjaga citra yang sesuai dengan Master Sekte. Dia berteriak ketika energi darahnya naik seperti pelangi yang melintasi langit. Ledakan. Dia menggunakan kedua senjatanya sampai batasnya. Aura lonjakan melonjak, terutama dari pesawat ulang-alik. Itu memungkinkan Mortal King mencapai kecepatan yang dapat menghancurkan ruang dan waktu. Engah. Serangkaian bayangannya ditinggalkan olehnya, suara perjalanannya tidak terdengar sampai dia menembusnya. Kecepatannya telah melampaui segalanya, bahkan struktur ruang dan waktu itu sendiri. Itu meninggalkan bekas luka abadi di langit yang hanya mungkin dibuat dengan senjata, namun tubuhnya mampu melakukannya. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Kelompok Zanshi sangat terkejut melihat serangan ini. Itu bisa dipuji sebagai serangan pamungkas karena kekuatannya. Namun, serangan ini tidak menghancurkan langit seperti yang dibayangkan semua orang. Li Qiye juga tidak membalas dengan serangan yang mengakhiri dunia, bertentangan dengan ekspektasi banyak orang. Dalam sekejap mata, sebuah cahaya menyala di tempat Li Qiye berdiri. Ketika Mortal King berada 10 meter dari Li Qiye, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Saat ini, perjalanan raja ditunda tanpa batas waktu. Dia menjadi semakin lambat hingga mencapai kecepatan siput. Serangannya bahkan lebih cepat dari kilat, tidak ada yang bisa melihatnya sebelumnya. Namun, setelah sepersekian detik ini, anehnya kecepatannya melambat. Adegan ini sangat aneh. Dalam sekejap, kecepatan tak terbatas, detik berikutnya, tertunda yang tidak terbatas. Kecepatan ekstrim dan stagnasi ekstrim hanya dalam satu pemikiran. Kontras antara keduanya mengejutkan semua orang. Ini adalah Stagnation Domain, sebuah wilayah absolut yang diciptakan oleh Soaring Immortal dan Hell Suppressing Physics. Di dalam domain ini, bobot tidak terbatas dan disertai dengan properti perlambatan waktu yang tak terukur. Retakan. Begitu raja memasuki wilayah ini, bukan hanya kecepatannya yang terhambat, armornya juga hancur di saat yang bersamaan. Bam! Selanjutnya, dia tidak bisa lagi berdiri tegak dan langsung berlutut di tanah. Rupanya benda terberat di dunia menimpanya seperti sebuah planet yang menjulang di atas bahunya. Ingatlah bahwa raja mengembangkan fisik penekan neraka. Dia sendiri memiliki bobot yang tak terbatas, namun hal itu tampak begitu kecil di hadapan besarnya domain stagnasi. Li Qiye mengulurkan tangannya dan dengan lembut menunjuk dengan jarinya. Setelah itu, terdengar suara patah tulang. Tulang raja yang gemetar hancur satu demi satu. Dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini. Berdengung, pesawat ulang-alik Alakriti dan pagoda primordial di bawah kendalinya tiba-tiba ditarik kembali oleh seseorang. Mereka langsung menembus ruang dan menggunakan aura. Kejayaan mereka yang kuat untuk melarikan diri dari pandangan. Tidak. Raja berteriak putus asa. Tanpa senjata kekuasaan, dia berada dalam posisi yang lebih buruk. Sebelum dia bisa menyelesaikan lolongannya yang putus asa, seluruh tubuhnya hancur. Dengan lebih banyak suara pecah, seluruh tubuhnya hancur total. Raja sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah mengumpulkan daging yang hancur dan darah yang mengalir dengan tenang di tanah. Para penonton dibuat takut dengan hasil ini. Kehebatan pertempuran sang raja terlihat jelas seperti siang hari. Bahkan Dewa Raja harus agak waspada terhadapnya, tapi yang tersisa darinya hanyalah setumpuk daging cincang. Domain stagnasi benar-benar mengerikan. Itu bukan sekadar kombinasi dari dua fisik abadi. Ini adalah puncak dari dua benda yang menemukan simetri untuk membentuk domain absolut. Domain ini adalah pengerahan kekuatan fisik yang tiada habisnya. Ini berarti kekuatan mentah dari kedua fisik tersebut diperkuat beberapa puluh kali atau bahkan 100 kali lipat di dalam ruang ini. Dua fisik abadi yang muncul pada saat yang sama sudah cukup mengerikan, namun begitu simetri tercapai, kekuatan esensi mereka bertambah ratusan kali lipat, menghasilkan ciptaan yang menakutkan ini. Orang-orang hanya bisa ketakutan. Dari awal sampai akhir, Li Qiye sebenarnya tidak menggunakan suatu teknik. Dia hanya mengangkat rahang dan begitu saja, raja dihancurkan menjadi pasta daging. Faktanya, Li Qiye bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun saat berada di dalam domain stagnasi.
Ingat Dewa Badai yang dipuji sebagai Dewa Raja. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menerima pemukul yang begitu berada di dalam domain stagnasi yang dia lepaskan dengan santai. Li Qiye memandang ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya dia masih cukup pintar. Orang yang bersembunyi di kegelapan adalah pelindung Dao Raja. Sayangnya, dia tidak mencoba menyelamatkan Raja dan hanya menarik kembali senjata kekuasaannya. Ini karena dia sudah mengetahui hasilnya dan tidak ingin senjatanya jatuh ke tangan Li Qiye. Setelah melihat adegan ini, semua jenius lainnya memasang ekspresi muram. Mereka ingin melihat pertarungan antara Raja dan Li Qiye untuk mengamati kelemahan Li Qiye dan kemungkinan hukum kelayakannya. Namun, Li Qiye tidak mengungkapkan satu teknik pun dalam pertempuran ini, membuat mereka tidak dapat menemukan kelemahannya. Para penonton memadatkan darah di tanah dalam diam. Mereka bertanya-tanya hukum atau teknik apa yang baru saja digunakan Li Qiye saat ini. Bagian yang paling aneh adalah tidak ada seorang pun yang mampu memahami kematian Mortal King. Bagi banyak orang, lawan yang kuat tidak terlalu menakutkan, tidak peduli seberapa kuat mereka, selalu ada peluang untuk mengurung mereka dengan memanfaatkan kekurangan dan celah mereka. Hal yang paling menakutkan adalah tidak mengetahui mengapa lawan begitu kuat, kurangnya pengetahuan mengenai seninya. Pahlawan suatu generasi, hanya menjadi tumpukan tulang di jalur kekuasaan. Seorang teladan yang lebih tua mengeluh. Semua harus mengakui bahwa Mortal King adalah seorang jenius yang hebat. Dengan kemampuan sekolah suci, Mortal King masih mampu mencapai ketinggian ini dan berdiri bahu-membahu dengan kelompok Jikong Wudi. Ini sungguh suatu prestasi yang patut dipuji. Banyak yang menilai ia punya potensi besar dengan tekadnya yang tiada henti. Ini adalah karakteristiknya yang paling berharga dan terbaik. Namun pada akhirnya, dia tetap meninggal secara mengenaskan saat bersaing memperebutkan tahta. Beberapa juga merasa Raja terlalu berpuas diri kali ini. Jika dia mundur sebentar, mungkin dia akan mempunyai kesempatan lagi untuk mengangkat kepalanya sekali lagi. Jalan pemerintahan selalu tanpa ampun seperti ini. Seorang penonton, yang berpengalaman berkomentar dengan penuh emosi, keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas ribuan mayat. Semua orang tahu tentang kejayaan Kaisar Abadi, tapi siapa yang akan mengingat para jenius tertinggi yang tak terhitung banyaknya yang gugur dalam prosesnya? Banyak orang yang menginginkannya. Sedangkan bagi generasi muda, ada yang merasa ingin mundur setelah melihat adegan ini. Apalagi orang-orang yang kuat dan tegas seperti Mortal King telah terjatuh di jalan ini, hal ini meninggalkan bayangan di hati mereka. Beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa meskipun menjadi Kaisar Abadi adalah usaha yang menggiurkan dan penuh kemuliaan, terlalu banyak yang mati saat mencoba, dan mereka tidak ingin menambah jumlah mereka. Li Qiye menoleh ke arah Shen Menghui dan dengan malu-malu bertanya, siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang? Shen Menghui menggambar pasti. Mortal King meninggal secara tragis dan jelas bukan tandingan Li Qiye. Meskipun bakat dan prestasinya cukup tinggi, dia terlalu jauh dari Mortal King. Dia harus meminta bantuan Jikong Wudi. Di lapangan saat ini, sinkronisasi dengan Zanshi dan Kaisar Langit Lin hanya sebatas kenalan, namun Jikong Wudi adalah temannya. Jikong Wudi mulai merenung dengan tenang menghadapi situasi ini. Dia tidak mengetahui kelemahan Li Qiye atau bahkan bagaimana dia menyerang. Semuanya tidak diketahui. Tanpa keyakinan penuh, dia tidak akan menyerang Li Qiye dengan gegabah. Ini bukanlah sebuah pengalaman atau pengalaman belajar. Seseorang yang berkerumun Li Qiye akan bertarung sampai mati, terutama mengingat perseteruan di antara mereka. Oleh karena itu, tanpa kepastian mutlak dan keunggulan mutlak, dia tidak akan terburu-buru bertarung dengan Li Qiye. Kehilangan nyawanya sendiri untuk orang luar tidak ada gunanya sama sekali. Melihat ketidakpedulian Jikong Wudi, Shen Menghui menjadi putus asa karena dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkannya. Faktanya, tidak ada yang akan menyalahkan Jikong Wudi karena tidak mengambil tindakan. Semua orang bisa melihat bahwa melawan Li Qiye saat ini berarti mendekati kematian. Terlebih lagi, Shen Menghui hanyalah orang luar. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya demi orang luar? Pada akhirnya, Shen Menghui berteriak, saya akan membawamu turun bersamaku. Seninya yang paling kuat meledak saat dia menerjang Li Qiye. Li Qiye berdiri di sana tanpa bergerak. Cahaya hitam muncul saat Shen Menghui memasuki domain stagnasi. Orang bisa mendengar suara puff, dia langsung hancur menjadi kabut berdarah.
Akhir hidupnya bahkan lebih mati daripada kematian Raja Fana, tidak ada yang terkejut melihat ini setelah kematian Mortal King. Li Qiye melirik ke arah kelompok Jikong Wudi yang terdiri dari 3 orang dan tersenyum tipis sambil berkata, sebenarnya aku sedang menunggu kalian semua datang, berapa lama aku harus menunggu? Kerumunan menahan napas dan menyaksikan Jikong Wudi, Zanxi, dan Kaisar Langit Lin. Mereka memahami bahwa pertarungan antara keempat orang ini tidak dapat dihindari. Jika kelompok ini ingin menjadi Kaisar Abadi, maka mereka harus menantang Li Qiye. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Li Qiye, keinginan untuk menjadi Kaisar Abadi hanya akan menjadi omong kosong belaka. Jikong Wudi berdiri diam di sana dengan kehadiran dingin. Dengan bakat 3 atribut suci, dia selalu percaya diri dan sombong. Namun, dia harus memilih untuk tidak mengambil tindakan dan tidak punya pilihan selain menghindari momentum tajam Li Qiye. Di sisi lain, Lin dan Zanxi saling berpandangan dengan sangat cepat. Akhirnya, Lin tersenyum dan perlahan berbicara, saya ingin melihat seni tertinggi saudara Li. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir aku akan melampaui batas dan tidak mengetahui batas kemampuanku sendiri. Jika saudara Li tidak keberatan, saudara Zhan dan saya akan bergandengan tangan dan mencoba seni tertinggi Anda di kemudian hari. Penonton menjadi heboh setelah mendengar ini. Tanpa diragukan lagi, dia dan Zanxi telah mencapai pemahaman diam-diam tentang bekerja sama untuk menantang kekuatan ilahi Li Qiye. Mungkin di mata mereka, bekerja sama memberi mereka peluang terbaik untuk mengalahkannya. Ini karena Zanxi sangat ahli dalam bidang pertahanan. Sementara itu, Lin sangat gesit dan berbakat dalam menyerang. Keduanya bersama-sama akan menciptakan keajaiban. Li Qiye melihat sekilas ke arah mereka berdua dan tidak bisa menahan senyum santainya, bagus sekali, saya akan menunggu. Lin menangkupkan tangannya sebagai jawaban, terima kasih, saudara Li. Tunggu sampai saudara Si dan saya siap secara mental, kami akan memberikan tantangannya nanti. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun kepada Lin saat menaiki keretanya. Dia memerintahkan gadis-gadis itu, ayo kita pergi. Gadis-gadis itu mengangkat tandu dan segera menghilang ke atmosfer. Kerumunan menyaksikan dia pergi. Setelah kedatangan Li Qiye, seseorang mengundang, saya sangat menantikan hari itu. 2 pahlawan bertarung paling sengit bersama-sama, pertarungan itu pasti akan cemerlang. Lin dan Zanxi tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka saat ini adalah membuat rencana bersama untuk menekan kelebihan mereka secara ekstrim. Mereka membutuhkan waktu untuk bersatu. Hanya melalui kerjasama tim yang baik barulah mereka memilih peluang untuk mengalahkan Li Qiye. Kalau tidak, hanya menyerang bersama-sama tidak ada harapan. Jikong Wudi tidak mengatakan apapun, dia pergi dengan ekspresi dingin. Di matanya, Li Qiye adalah duri yang harus disingkirkan atau dia akan gelisah selamanya. Li Qiye dan para gadis kembali ke hutan lebat dan memasuki kedalamannya. Di tempat ini ada sebuah gua besar dengan kolam di dalamnya. Kolam itu berisi cairan berwarna kuning. Cairan ini mengeluarkan aroma anggur, membuat orang lain mengeluarkan air liur seolah-olah itu adalah minuman abadi. Li Qiye melangkah ke dalam kolam dan dengan nyaman berendam di dalamnya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam karena kenyamanannya sebelum menoleh ke arah gadis-gadis itu dan tersenyum, kalian semua, masuklah. Ini akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Chen Baojiao melirik nektar di kolam dan bertanya, apa itu? Sambil berendam di kolam, Li Qiye menjawab, kamu bisa menyebut anggur iblis. Saat berendam di dalamnya, keluarkan dao hatimu dan itu akan menghilangkan energi jahat di dalamnya. Tetapi kami tidak memiliki energi jahat di sana. Chen Baojiao tertawa kecil. Li Qiye dengan lembut menenangkan, energi jahat yang saya maksud bukanlah energi yang ditemukan di dunia iblis. Lebih tepatnya, itu adalah pikiran jahat yang muncul di benak Anda. Setiap musuh akan selalu memiliki kemarahan karena kekalahan atau kebanggaan karena kesuksesan. Semua emosi negatif ini akan menumpuk di hati Dao Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim memiliki hati Dao yang benar-benar murni dan polos. Bagaimanapun, kita hidup begitu lama sehingga tidak ada yang bisa mempertahankan kepolosan mereka. Dengan demikian, setiap orang akan memiliki energi jahat di dalam dirinya. Li Qiye menjelaskan, pada saat yang sama, anggur iblis ini dapat membersihkan hati Anda.
Meski tidak bisa membersihkan seluruh emosi negatif, namun bisa membuat hati Dao Anda semakin murni sehingga memberikan manfaat yang besar. Iblis batinia adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua pihak yang berkepentingan. Bagi sebagian orang, setelah menghancurkan mereka mencapai batas tertentu, mereka harus menderita serangan balik dari iblis batinia ini. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang bersumpah atas nasib mereka yang sebenarnya. Begitu mereka melanggar sumpah ini, mereka akan dengan mudah diserang oleh iblis batinia ini. Sekali ada pemukiman, mayoritas akan dibunuh. Murni dan polos seperti hati anak yang baru lahir, apakah hal seperti itu benar-benar tidak ada di dunia yang kuat? Mei Suyao perlahan bertanya. Dalam arti yang paling sempit, kami sebenarnya tidak memiliki hal seperti itu. Li Qiye perlahan berbicara, tetapi untuk lebih lembutnya, mungkin sudah ada beberapa di antara mereka selama berabad-abad, namun tidak banyak. Oleh karena itu, Li Qiye menjadi teringat saat mengingat masa lalu. Jika hati yang tidak bersalah benar-benar ada di dunia ini, maka Magu akan dihitung sebagai salah satu dari sedikit orang. Setelah beberapa saat, pikiran kembali. Dia menamparkan nektar di kolam dan tersenyum, oke, semuanya, masuk. Chen Baojiao dan Li Xuangyan baik-baik saja. Mereka hanya sedikit tersipu dan masuk ke kolam untuk berendam di nektar. Wajah Mei Suyao yang tanpa celah juga memiliki rona merah muda samar, tapi dia masih dengan tenang memasuki kolam. Bai Jianzhen ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tetap melangkah masuk dengan sikap dingin. Begitu nektar membasahi pakaian mereka, semua lekuk dan lekuk tubuh mereka yang menawan terlihat. Dalam sekejap, musim semi pun bermekaran di gua ini dengan segala daya pikatnya. Adegan ini benar-benar akan membuat darah orang mendidih dan membuat jantung mereka berdebar kencang. Li Qiye melihat lekuk-lekuk indah di bawah air. Dalam hal angka, Chen Baojiao adalah yang terbaik dan Bai Jianzhen berada di urutan berikutnya. Bai Jianzhen mengenakan jubah pedang yang longgar. Saat dia basah, sosoknya akhirnya terlihat. Itu sangat dekat dengan milik Chen Baojiao. Payudara montok yang menjulang tinggi dan bokong bulat dengan sepasang kaki ramping di bawah pinggangnya yang tipis dan lembut. Sungguh tak perlu dikatakan lagi bagi Chen Baojiao, dia adalah seorang penggoda alami. Sosoknya benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Dalam aspek ini, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Pesona erotis kata-kata ini terpampang sepenuhnya dari tubuhnya. Apa yang kamu lihat? Chen Baojiao dengan genit menyindir setelah melihat mata Li Qiye menatap ke arah mereka. Li Qiye hanya terkekeh santai, hal-hal indah dimaksudkan untuk dihargai, jadi bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Kata-kata seperti itu membuat gadis-gadis itu menyeringai sambil menyorotnya. Dia tertawa sebelum berbaring di dalam nektar, tenangkan hati Daomu seperti salju yang mencair. Baiklah masalah dan amarahmu. Gadis-gadis itu membenamkan diri ke dalam dan mengikuti arahnya dengan membiarkan nektar membersihkan hati Dao mereka. Li Qiye menutup matanya dan melakukan hal yang sama. Bagi seseorang seperti Li Qiye, bahkan aqua abadi pun tidak akan mampu membersihkan hati Dao-nya sepenuhnya. Namun, ketika nektar ini mengalir, semuanya menjadi sangat halus dan seolah-olah jauh-olah dia sedang tergeletak di atas awan putih. Angin sepoi-sepoi dan langit biru membawa jauh dari dunia biasa, seolah segalanya menjadi tidak penting. Dia tertidur karena dia ingin tidur tanpa rencana, pembunuhan, dan tanggung jawab, tidak terpengaruh oleh karma dan akibat, inilah tidur yang diinginkannya. Setelah beberapa waktu, seseorang mengusap lembut pelipisnya dengan lembut dan alami. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa itu adalah Mei Suyao sebelum menutupnya lagi. Dia lembut dan teliti. Sebagai wanita tercantik, dia tidak memiliki sedikit pun kelemahan, namun sifat femininnya terlihat sepenuhnya. Waktu terasa berjalan lebih lambat ketika dunia menjadi sunyi. Semua orang tenggelam dalam kedamaian ini dan tidak ada hal lain yang penting. Akhirnya, Li Qiye tiba-tiba membuka matanya dan segera berdiri sambil berkemah, dia ada di sini. Siapa? Bai Jianzhen langsung waspada. Surga melepaskan Raja Iblis. Li Qiye keluar dari kolam dan berkata, ayo, kita akan membahasnya. Kelompok itu semua bangkit dan pada saat ini, semua tubuh mereka yang indah dan saya terlihat jelas di hadapan Li Qiye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya beberapa kali, menyebabkan mereka merasa sangat malu.
Mereka meninggalkan hutan lebat dan akhirnya mendaki puncak. Ada sebuah kuil tua di puncak. Awalnya ada beberapa penggarap gelap yang menjaga perimeter. Namun, setelah dia tiba dan memberikan isyarat memerintah dengan lengan bajunya, para penggarap segera pergi. Li Qiye mewakili lengan bajunya dan berkata kepada gadis-gadis itu, "Kalian tunggu di luar, saya akan menunggunya." Gadis-gadis itu meninggalkan kuil tua itu sementara Li Qiye menutup matanya dan diam-diam duduk di dalam, menunggu kedatangan Raja Iblis. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, awan energi jahat berasap berkumpul di dalam dan dengan cepat berubah menjadi Raja Iblis dengan nyala api yang terlihat bertahan seperti Li Qiye. Jika ada penggarap kegelapan melihat dua Raja Iblis yang tampak sama, mereka akan melompat karena terkejut. Saya mendengar seseorang berpura-pura menjadi saya. Heaven Relinquist menatap Li Qiye. Mata iblisnya sangat menakutkan, tatapan tajamnya mampu membakar jiwa. Bahkan mereka yang memiliki hati Dao yang kuat pun akan ketakutan di bawahnya. Li Qiye berdiri diam dan hanya tersenyum. Dia perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya dan dengan santai duduk di sana. "Surgaku melepaskan, sepertinya kamu telah mengubur dirimu cukup di dalam, dan baru terbangun setelah sekian lama." Heaven Relinquist terus menatap Li Qiye tanpa melakukan tindakan apapun seolah dia ingin mengetahui orang tersebut. Itu adalah hati iblis yang baik. Dia akhirnya berkata, "Orang luar yang sebenarnya memiliki hati iblis. Siapa yang akan percaya ini? Tidak heran mengapa kamu bisa membodohi orang lain. Hati iblis di dunia kecil bukanlah tentang kebrutalan seseorang atau jumlah pembunuhan mereka. Hai iblis adalah semacam obsesi, pemikiran yang disengaja. Yang satu berpikir untuk menjadi Buddha, yang lain berpikir untuk menjadi iblis. Ini adalah aspek ajaib dari dunia iblis dan Buddha dataran tinggi pemakaman." Li Qiye hanya meringkuk dan duduk di sana dengan nyaman, membiarkan Heaven Relinquist menatap selama dia mau. "Saya pernah mendengar tentang legenda sebelumnya." Heaven Relinquist akhirnya berbicara, "Pernah ada seseorang yang meninggalkan dunia kecil setelah mencapai dua hal, menjadi Raja Kekaisaran di perbatasan dan Raja Iblis di dunia iblis. Akhirnya, dia meninggalkan tempat ini dan menjadi keajaiban, legenda. Ini adalah masalah lama, sudah cukup lama untuk dilupakan." Li Qiye menjawab dengan santai. Heaven Relinquist melanjutkan, "Ada pertanyaan di benak saya. Dunia kecil telah tertutup, orang luar seharusnya tidak bisa menjadi tentara atau iblis. Bagaimana bisa makhluk hidup menjadi Raja Kekaisaran dan Raja Iblis lalu pergi begitu saja?" Li Qiye tersenyum menjawab, "Semua ini tidak penting. Anda tidak ingin memasuki 9 dunia, jadi apakah Anda perlu mengetahuinya?" Heaven Relinquist menatap Li Qiye beberapa saat sebelum akhirnya bertanya, "Untuk tujuan apa kamu membawaku keluar?" Li Qiye balas menatap dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin menaiki platform pembantaian jahat? Setelah God Tyrant, tidak ada Raja Iblis lain yang pergi ke sana." Heaven Relinquist diam, tapi dia tidak membantah klaim ini. Li Qiye tersenyum, "Seperti yang Anda katakan, saya telah tinggal di dunia yang lebih kecil untuk waktu yang lama. Saya memahami perbatasan kekaisaran dan dunia iblis dengan sangat baik. Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak ingin pergi ke sana, itu pasti bohong." "Mengerti mereka?" Heaven Relinquist bertanya, "Jika Anda tahu banyak tentang dunia yang lebih kecil, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia lain?" Mengenai pertanyaan ini, Li Qiye harus merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, "Platform pembantaian jahat dunia iblis dan jalur ekspedisi perbatasan kekaisaran adalah sebuah perjalanan tanpa jalan kembali. Setelah memulai, tidak boleh ada penyesalan. Ini adalah perjalanan yang berani hingga akhir. Hanya itu yang bisa saya katakan." Pandangan Heaven Relinquist sedikit berubah, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu benar-benar tahu satu atau dua hal tentang pihak lain." "Saya tidak tahu pasti." Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dunia yang berbeda, bukan bagian dari 9 dunia dan bukan dunia ke-10 yang legendaris. Tempat apa itu? Heaven Relinquist menatap Li Qiye, mengharapkan jawabannya. "Aku tidak bisa menjawabmu." Li Qiye menolak, "Jika kamu ingin tahu, kamu bisa menaiki platform pembantaian jahat. Jika Anda cukup beruntung, mungkin jawabannya akan muncul dengan sendirinya." Heaven Relinquist jelas terpengaruh oleh tanggapan ini. Energi jahat di matanya berubah menjadi secercah cahaya. Li Qiye tersenyum, "Heaven Relinquist,
Aku tahu kamu sangat kuat dan aku sangat sadar bahwa sangat sulit untuk membunuh Raja Iblis di dalam dunia iblis, tapi jangan lupa, aku bisa menjadi Raja Kekaisaran sekaligus seorang Raja Iblis, jadi aku tidak takut pada siapapun di tempat ini. Bahkan jika Raja Buddha dan Raja Kekaisaran kembali, saya tetap tidak akan takut pada mereka. Setelah beberapa saat, kilau itu menghilang dari mata Heaven Relinquist saat dia duduk perlahan. Li Qiye duduk di sana dan berbicara, kedua Lord yang memasuki platform dan jalan itu melakukannya karena suatu alasan, bukan begitu. Heaven Relinquist tidak ingin memikirkan masalah ini. Dia bermaksud untuk naik ke peron, tetapi dalam pikirannya, waktunya belum tepat. Apa yang kamu inginkan? Dia mendongak dan bertanya, kamu tidak membawaku ke sini hanya untuk memberitahuku hal-hal ini, kan? Saya ingin kunci istana Dark Maxim. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tidak memilikinya. Raja Iblis langsung menolak permintaannya. Li Qiye terpaksa tertawa, Heaven Relinquist, kamu tidak bisa menipuku. Saya tahu kuncinya ada di tangan Anda. Di dunia iblis, tidak ada orang selain kamu yang dapat memilikinya. Jadi bagaimana jika aku memilikinya? Heaven Relinquist dengan dingin berkata, jika kamu ingin merebutnya, aku akan membawamu kapan saja. Saya tidak berencana bertarung. Li Qiye tersenyum, saya di sini hanya untuk mendiskusikannya dengan Anda dan akan mengembalikannya setelah saya selesai. Tentu saja, saya tidak akan memanfaatkan Anda, kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan. Dengan ekspresi dingin, Raja Iblis menjawab, penggarap kegelapan tidak memiliki keinginan, apa yang perlu dibuat kesepakatan. Bukan itu yang saya dengar. Itu benar, kalian tidak membutuhkan harta atau manual, tetapi para penggarap gelap masih memiliki keinginan. Li Qiye mendengus. Di sini, dia menatap Raja Iblis dan berkata, mungkin, kamu tidak seperti para penggarap kegelapan dengan doa iblis, tetapi kamu memiliki beberapa hal yang kamu inginkan, seperti menaiki platform pembantaian jahat. Terus, Heaven Relinquist tetap tenang dengan tanggapannya. Li Qiye melanjutkan, saya tahu Anda selalu mempersiapkan hari ketika Anda menginjakkan kaki di platform ini. Di matamu, waktunya masih belum tepat. Mungkin Anda kehilangan satu item. Jika Anda memilikinya, inilah waktunya untuk berangkat. Heaven Relinquist langsung meliriknya dan perlahan berkata, jadi, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat membantu saya. Li Qiye tersenyum, saya sebenarnya punya sesuatu. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah benda dan melemparkannya ke Raja Iblis. Raja menangkap dan dengan hati-hati melihatnya dan mengejutkan dirinya meskipun statusnya tinggi. Dia akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Li Qiye, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Apakah itu penting? Li Qiye menjawab, yang lebih penting adalah hal itu mempunyai pengaruh yang besar bagi Anda. Ini adalah benda yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Abadi Chen Sui sebagai ketidakseimbangan atas nyawa putrinya, Dewa Badai. Dia menatap ke arah Raja dan berkata, dengan itu, kamu bisa berpikir untuk menaiki platform pembantaian jahat. Raja merenung sejenak sambil memegang benda itu sebelum berkata dengan datar, semua penggarap kegelapan ingin pergi ke sana. Selain itu, mereka semua juga bisa melakukannya. Saya tahu mereka bisa. Li Qiye berkata, namun, setelah berada di sini begitu lama, aku jadi memahami hal lain juga. Mengapa para penggarap kegelapan yang cakap tidak mudah naik ke sana? Mengapa mereka hanya pergi ke sana setelah energi jahat mereka cukup kuat? Li Qiye memandang ke arah Raja dan bertanya, untuk alasan apa seseorang membujuk kamu masih menolak untuk pergi ke sana selama ini? Raja Iblis duduk di sana tanpa emosi, tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Li Qiye melanjutkan dengan geli, bahkan jika kamu tidak mengutarakan, aku masih tahu satu atau dua hal. Di masa lalu, para penggarap kegelapan yang lemah masih menaiki platform tersebut. Namun, beberapa hal terjadi setelahnya yang membuat orang memahami sesuatu. Sejak saat itu, mayoritas pihak gelap tidak akan mencoba naik ke sana tanpa mencapai level tertentu. Misalnya, kamu cukup kuat, tapi kamu masih belum percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri yang mutlak ini mungkin menunjukkan keinginan Anda yang ragu-ragu untuk mencapai sisi lain. Li Qiye tersenyum tipis. Raja Iblis menjawab dengan dingin, tidak ada kekhawatiran kegelapan yang pernah berubah pikiran tentang keinginan untuk mencapai sisi lain. Kamu menyampaikannya karena kamu bukan anggota dunia iblis.
Saya tidak menyangkal bahwa saya bukanlah seseorang dari dunia ini. Di masa lalu, saya hanya bisa menjadi raja kerajaan dan raja iblis karena mengetahui beberapa rahasia. Saya merencanakan secara rahasia untuk mencapai posisi itu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan menyangkal bahwa saya juga cukup curiga terhadap misteri di balik platform dan jalur tersebut. Tidak ada yang salah dengan ini. Jika saya benar-benar mempercayainya, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Matanya berubah serius setelah berbicara. Haha, tidak percaya. Siapa yang tidak kamu percayai? Raja Iblis bertanya, Tuan Iblis atau Tuan Buddha? Sejujurnya, saya tidak memiliki pendapat yang kuat tentang kedua raja itu, bukan berarti saya tidak mempercayai mereka. Nada suara Li Qiye menjadi serius dan matanya berbinar, mungkin mereka sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang ada di balik jalan ini. Heaven Relinquis berbicara dengan acuh tak acuh, bagi para penggarap kegelapan dan tentara pemerintahan, saya yakin akan ada rumah bagi mereka. Tentu saja, dia terdiam setelah mengatakan ini. Setelah jutaan tahun yang panjang, begitu banyak yang memasuki platform pembantaian jahat. Namun, belum pernah ada kabar-kabar kepulangannya. Inilah nasib mereka. Dunia di sisi lain memiliki pemahaman yang fatal terhadap semua keahlian. Kehidupan abadi dan keabadian inilah yang dikejar setiap orang selama bertahun-tahun. Li Qiye dengan lembut menghela nafas, begitu banyak pria hebat yang bersaing untuk mendapatkan mereka, tapi berapa banyak yang berhasil? Lalu apa yang kamu bawa? Heaven Relinquis bertanya dengan serius. Berjuang sampai akhir. Li Qiye dengan penuh rasa kagum berkata, faktanya, ini adalah dua pencapaian terbesar dari satu generasi ke generasi berikutnya, keabadian dan perjuangan hingga akhir. Orang-orang telah melakukan hal itu sejak dahulu kala, era legendaris, dan bahkan sekarang. Dengan sikap serius, Li Qiye melanjutkan, mungkin keduanya hal yang sama. Hanya dengan pertarungan sampai akhir seseorang bisa mendapatkan keabadian. Raja Iblis tidak menjawab karena topik ini berada di luar pemahamannya. Meskipun dia mengetahui beberapa hal setelah mendengarkan Raja Iblis, itu adalah masalah yang sangat kuno di masa lalu. Hal-hal tertentu dibicarakan secara luas sementara hal-hal lain dibicarakan secara rahasia. Banyak hal yang terdengar sangat jauh, namun sangat erat kaitannya, hanya saja orang tidak menyadarinya. Hal ini disebabkan karena setiap orang tidak dapat melihat di luar batasan ini, mereka tidak mengetahui apa yang ada di atas cakrawala. Dia menghela nafas pada saat ini sebelum melihat ke arah Raja Iblis, misalnya, para penggarap kegelapan, apa yang sedang kamu kejar? Untuk pergi ke dunia lain. Untuk alasan apa? Tidak ada alasan, ini hanya takdir. Raja menjawab dengan dingin. Li Qiye tertawa dan berkata, oh, surgaku, jika para penggarap kegelapan lain mengatakan hal ini, aku tidak akan terkejut karena mereka bodoh, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun, sebagai Raja Iblis yang pernah melihat Raja Iblis sebelumnya, jawabanmu dipenuhi sangat tidak sesuai dengan pikiranmu sendiri. Raja Iblis bertanya, lalu memerintahkan apa yang sedang dikejar oleh para penggarap kegelapan seperti kita. Tepatnya, kami berbicara tentang Anda, bukan para kegelapan karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka hanya mengikuti tradisi lama memasuki platform untuk mencapai sisi lain, dunia yang berbeda. Li Qiye menjawab, tapi kamu tidak sama. Li Qiye menatap tajam ke arah Raja, kamu mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Inilah alasan kamu bersabar sampai sekarang daripada langsung naik ke peron, karena didapati dalam pikiranmu. Mungkin Anda tahu akibat dari kegagalan. Apakah begitu? Raja Iblis tidak menyangkal atau membenarkan klaim ini. Li Qiye dengan datar berkata, penggarap kegelapan, tentara kekaisaran, atau bahkan biksu suci, mungkin mereka semua memiliki tujuan yang sama. Penggarap kegelapan seperti Anda tidak memiliki emosi seperti kami manusia, tidak ada daging dan darah, atau sejujurnya, kalian semua mati, yang mati hidup. Belum lagi fakta bahwa kalian semua tidak bisa meninggalkan dunia kecil dan bagaimana kalian akan menghadapi kehancuran setelah pergi seperti para biksu di dataran tinggi itu, secara hipotetis, bahkan jika kalian para kultivator kegelapan bisa meninggalkan dunia kecil, bukan? Li Qiye bertanya. Raja Iblis menjawab, penggarap kegelapan mempunyai keinginannya sendiri, dunia ini tentu saja mempunyai nasibnya sendiri juga. Li Qiye tertawa, Heaven Relinquis,
kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini kepada orang lain. Kemampuanku untuk menjadi Raja Iblis dan mencapai level ini seharusnya menjadi indikasi logikaku sendiri. Mari kita jujur satu sama lain. Ini akan baik untuk kita berdua. Mungkin saya akan memberi Anda beberapa peringatan yang luar biasa dan Anda bisa memberi saya beberapa ide. Benar-benar sekarang, Raja Iblis mempertahankan pendiriannya yang menyendiri. Kita tidak akan membicarakan mengapa penghuni dunia ini bisa hidup selamanya tanpa daging dan darah karena itu bukan rahasia lagi bagiku. Li Qiye berkata, mari kita bicara tentang nalurimu, naluri paling mendasar di hatimu. Mungkin para penggarap gelap lainnya tidak menyadari hal ini, mereka tidak tahu mengapa pihak lain begitu menarik mereka atau apa yang mendorong mereka ke dunia yang berbeda. Namun, Heaven Relinquish, kamu tahu sedikit tentang ini. Li Qiye menatap ke arah raja, jenismu tidak termasuk dalam 9 dunia karena kamu tidak memiliki kehidupan, kamu tidak bisa berbagi emosi yang sama dengan manusia. Karena itu, Anda memerlukan dunia dengan kebahagiaan dan kesedihan, kemarahan dan kegembiraan emosi yang menjadi milik Anda. Untuk lebih spesifiknya, Anda tidak memerlukan keabadian. Yang kamu inginkan adalah menjadi makhluk hidup, bukan boneka. Mungkin di dunia lain itu, tidak ada kultivator atau tentara kekaisaran, yang ada hanyalah makhluk hidup yang dipenuhi emosi. Tentu saja, saya juga tidak mengesampingkan keabadian. Ini hanyalah surga, surga yang telah dikejar oleh banyak orang dalam sejarah. Li Qiye perlahan melanjutkan, mungkin setelah memasuki platform untuk mencapai dunia baru, semua orang akan menemukan keselamatan. Jadi dalam arti tertentu, ini adalah kebangkitan, kelahiran kembali. Ini adalah naluri kalian yang sebenarnya, dan justru karena dorongan ini, kalian semua tergoda untuk menaiki platform pembantaian jahat untuk mencapai dunia yang berbeda ini. Li Qiye menyelesaikannya dengan ekspresi bermartabat. Saya tidak tahu apa-apa tentang naluri ini. Heaven Relinquish dengan lembut menggelengkan kepalanya, bagi saya dan para penggarap gelap lainnya, ini hanyalah harapan lama kami dan nasib dunia ini. Haha, Heaven Relinquish, kamu ceritakan tentang keinginan dan takdir. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya, kamu bisa menipu orang lain tentang banyak hal, tapi aku tidak. Saya tahu betul bagaimana dunia ini terbentuk, jadi di mata saya, tidak ada keinginan atau takdir. Li Qiye menyorotinya dan berkata, saya sadar bahwa ini adalah sebuah rencana yang sangat besar yang telah dibuat selama berabad-abad yang tak terhitung banyaknya dan terus berlanjut secara diam-diam selama ini. Bersambung.